Chapter 1011. Kuali Besar. Kabut merah mengamuk di dalam aula yang luas, dan selusin pilar api berdiri di dalamnya, masing-masing dengan naga merah melingkar di sekelilingnya. Mereka semua menyemburkan aliran kabut merah, benar-benar menyelimuti kuali besar di tengahnya. Kuali itu sendiri setinggi 20 meter dan tampak didekorasi dengan sederhana. Itu adalah salah satu tungku terbesar yang pernah dilihatnya. Tapi yang mengejutkan Han Li adalah kabut merah membakarnya menjadi merah, menghapus semua jejak warna aslinya. Bahkan dari jarak 100 meter, dia bisa merasakan panas vulkaniknya. Sejak dia memasuki aula, mulutnya menjadi kering seperti pasir dan kulitnya terasa seperti diserang oleh jarum yang terbakar. Jika bukan karena cahaya pelindung yang langsung membentuk penghalang di sekelilingnya, dia akan sangat menderita. Namun, ini membuatnya sangat senang. Tatapannya menyapu melewati neraka untuk segera fokus pada kuali. Itu benar-benar diam dan mengeluarkan guntur. Dari pengalaman penyempurnaan alatnya, dia tahu itu sedang dalam proses penyempurnaan. Dia sekarang tahu dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Mengambil napas pendek, Han Li dengan gesit meluncur melalui sungai dan dengan mudah berjalan menuju objek. 20 meter jauhnya, dia memperlambat langkahnya dan perlahan-lahan mengitarinya, merasakan kekuatan spiritual yang disebabkan oleh api yang menakjubkan. Terlepas dari apapun yang ada di dalamnya, itu pasti telah melalui beberapa perubahan yang tidak diketahui mengingat jumlah tahun yang dihabiskannya dalam penyempurnaan. Dia cukup penasaran, tapi tidak berniat sembarangan membukanya. Setelah mengitarinya belasan kali, dia mulai melirik ke area lain di aula. Mengingat tahun-tahun yang tak terhitung banyaknya pilar dan kuali telah aktif, pasti ada formasi mantra yang aktif selamanya. Selama dia menemukan mekanisme pengontrol dan menghancurkannya, nyala api akan padam dan membiarkan dia mengambil harta itu. Karena tujuan pembatasan itu adalah mengontrol aula, itu tidak disembunyikan sedikit pun. Memperhatikan kuali lebih jauh, dia mengangkat tangannya, melepaskan garis emas sepanjang 3 meter di sudut aula yang biasa-biasa saja. Dengan ledakan keras, sudut itu meletus dalam cahaya keemasan dan pilar-pilar itu goyah sebentar sebelum alirannya terhenti. Ketika cahaya memudar, sebuah lubang besar 3 meter mulai terlihat. Beberapa pecahan pelat formasi mengelilinginya dan sebuah pedang emas kecil melayang dengan malas di atasnya. Han Li tersenyum dan melambaikan tangannya, mengambil pedang terbang ke lengan bajunya sambil menjerit. Tanpa pengisian dari pilar, kabut merah berangsur-angsur menghilang. Dia tidak segera memperhatikan kuali besar itu dan malah memusatkan perhatiannya ke tanah. Cahaya biru melintas dari matanya, dan kejutan di wajahnya. Dengan formasi mantra tidak lagi di tempatnya, dia memperhatikan bahwa masa merah terletak 100 meter di bawah. Seluruh aula dibangun di atas kolam besar api tanah. Tidak heran mengapa mereka dapat melanjutkan operasi seperti itu begitu lama. Masih menggunakan mata roh penglihatannya, dia mengalihkan pandangannya ke kuali dan memutuskan untuk melihat dulu apa yang ada di dalamnya. Dia tertegun sejenak olehnya. Apapun yang ada di sana bahkan lebih merah daripada kolam api tanah di bawah. Tetapi sebelum dia dapat dengan jelas mengidentifikasi apa itu, kuali itu tiba-tiba mulai bergetar. Diikuti oleh derak, lapisan api merah menyala di sekitar kuali sekali lagi. Han Li membuka mulutnya dengan heran. Setelah beberapa saat berpikir, itu berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah melewati tahun-tahun penyempurnaan yang tak terhitung, itu menyerap esensi api tanah ke tingkat yang menakutkan, mengubah apa yang semula merupakan alat sihir biasa menjadi harta atribut api yang agung. Paparan berulang ke unsur Qi dalam jangka waktu yang lama diketahui menyebabkan efek seperti itu, tetapi itu adalah masalah kebetulan dan keberuntungan belaka untuk hal ini terjadi. Di masa lalu, beberapa sekte mencoba menggunakan metode ini dalam upaya untuk menciptakan beberapa harta karun bermutu tinggi, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk meninggalkan upaya tersebut. Metode ini tidak hanya memakan terlalu banyak waktu,
itu akan membutuhkan upaya terus-menerus dari banyak generasi berturut-turut. Meski begitu, peluang keberhasilannya masih sangat rendah. Bahkan dalam kasus keberhasilan, peningkatan kekuatan dapat diabaikan dibandingkan dengan waktu dan sumber daya yang dihabiskan. Adapun Kuali di sini, dia yakin ini tidak dimaksudkan oleh orang-orang yang meletakkannya di sana. Kemungkinan besar kuali itu berada di titik penting dalam proses pemurniannya, dan para pembudidaya yang bertanggung jawab tidak dapat menghentikannya. Karena tidak memiliki pilihan yang lebih baik, mereka mengaktifkan formasi mantra untuk memungkinkannya melanjutkan operasi sebelum mengevakuasi gunung. Mereka mungkin memendam pemikiran bahwa mereka akan dapat kembali nanti. Tentu saja, peristiwa seperti itu tidak pernah terjadi. Mata Hanli mengembara saat ia merenungkan tentang keadaan. Pada saat yang sama, cahaya spiritual yang melindungi tubuhnya bersinar terang untuk melindungi dirinya dengan lebih baik dari peningkatan suhu yang membakar. Tak lama setelah itu, dia menamparkan kantong penyimpanannya dan memanggil seikat bendera formasi biru ke tangannya. Sosoknya kabur dan bendera berkibar di berbagai sudut. Dia kemudian muncul di depan kuali dan memeriksanya beberapa kali sebelum menggumamkan mantra, menciptakan penghalang cahaya biru di sekelilingnya dan kuali. Di dalam penghalang atribut es, udara panas menjadi sangat dingin. Selain itu, dia melepaskan kantong binatang rohnya dan memanggil selusin kelabang Frost bersayap 6. Mereka dengan gesit berputar-putar dan akhirnya berkumpul bersama di atas kuali, memberi isyarat mengancam saat mereka mengumpulkan kekuatan mereka. Hanli santai ketika dia melihat ini dan menepuk kedua tangannya untuk menutupinya dengan lapisan api ungu sebelum menjangkau kuali. Sebuah tangan ungu besar muncul di atasnya dan dengan blak-blakan meraih tutupnya. Itu bergetar dan neraka di sekitarnya melonjak beberapa kali tingginya. Dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi burung yang melesat ke arah tangan ungu. Ledakan penasaran terdengar ketika mereka melakukan kontak dan cahaya ungu merah menyala bersama. Burung itu memblokir tangan untuk saat ini. Ketika dia melihat ini, ekspresi aneh muncul dan dia memberi perintah lembut. Ketika kelabang mendengar ini, mereka segera memuntahkan aliran ki putih, menutupi burung api, kuali, dan tangan ungu sekaligus. Sementara itu, dia mengangkat tangannya ke kepalan yang terbuat dari api puncak ungu dan memukulnya dengan segel mantra, menyebabkannya melonjak 2 kali ukurannya. Dengan peningkatan kekuatan ki glasial di sekitarnya, tangan itu mampu menghancurkan burung api dan melanjutkan untuk meraih kuali. Tanpa tuan, itu tidak bisa menawarkan perlawanan lebih lanjut. Ledakan lembut terdengar saat tutupnya dengan mudah dipukul 10 meter ke udara, dan cahaya merah bersinar dari dalam. Tepat ketika Hanli berpikir untuk memeriksa, dia segera mendengar pekikan yang tidak menyenangkan, diikuti oleh cahaya merah yang melesat keluar dari dalam. Itu melesat ke bagian paling atas aula dengan kecepatan luar biasa, secara paksa melewati 2 kelabang sebelum mereka bahkan bisa bereaksi. Dengan bunyi gedebuk, cahaya merah menghantam bagian atas penghalang cahaya biru. Hanya dalam beberapa saat jeda, itu dengan cepat mencairkan celah. Dia sangat terkejut dan segera bergerak untuk mencegah cahaya keluar, menjentikkan jarinya dan melepaskan selusin pedang biru ke arahnya dengan presisi penuh. Mereka semua benar. Setiap gelombang menyebabkan cahaya merah redup, akhirnya menyebabkannya bergoyang di ambang kehancuran. Ia tahu keadaan telah berubah menjadi lebih buruk dan bergetar ke arah yang berbeda. Tapi tiba-tiba cahaya ungu melintas dari belakangnya dan sebuah tangan besar meraihnya dengan kecepatan kilat. Kemudian, ia kembali ke Hanli dengan apa yang ditawannya. Kuali tampaknya telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Tidak hanya guntur berhenti berdering tetapi nyala api juga menghilang. Dengan ki glasial kelabang, itu berubah menjadi balok es kristal. Namun, Hanli lebih tertarik pada cahaya yang berhasil ditangkap oleh tangan ungunya. Dia menatap benda yang dibawa ke hadapannya dan dengan heran bergumam, Gritsun Essence Fire. Namun, dia juga mendengar suara yang manis dan familiar terdengar di benaknya, ini bukan Gritsun Essence Fire,
tetapi padanannya yang sama terkenalnya. Great Yin True Flame, salah satu dari 3 api spiritual sejati dari dunia fana. Chapter 1012. Yin True Flame yang agung. Kebahagiaan menggenang di hati Han Li dan dia dengan tenang bertanya, "Silver Moon, kamu sudah bangun?" Silver Moon perlahan berkata, "Saya bangun segera setelah guru memasuki aula. Saya hampir tidak bisa setelah bertahun-tahun pemulihan. Saya khawatir saya tidak akan dapat membantu guru dalam waktu dekat." "Apakah indera spiritualmu mengalami kerusakan?" Han Li samar-samar merasa ada sesuatu yang salah dari nada suaranya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan tawa yang dipaksakan, Silver Moon menjawab, "Tidak ada yang seperti itu. Saya hanya memulihkan sebagian dari ingatan saya saat tidur, dan merasa sedikit tidak nyaman." Han Li mengangkat alisnya karena terkejut, "Kamu memulihkan sebagian ingatanmu?" Silver Moon menghela nafas panjang dan menjelaskan dengan nada sedih, "Ya, itu terasa seolah-olah ingatan itu milik orang lain sepenuhnya." Setelah hening sejenak, Han Li menghibur, "Baguslah kau berhasil mengingat masa lalumu. Mungkin seiring waktu, Anda akan mengingat semuanya." "Mungkin," gumam Silver Moon pelan. "Ah ya, kamu menyebutkan bahwa ini adalah Great Yin True Flame, apakah itu benar?" Han Li kemudian dengan heran melihat burung api merah kecil yang dia tangkap. Burung itu tampak sangat hidup dan cerdas. Silver Moon dengan hati-hati menjelaskan, "Tidak diragukan lagi itu adalah bola esensi api Yin. Jika aku mengingatnya dengan benar, bola True Flame ini seharusnya memiliki tingkat terendah dari keberadaannya, atau itu tidak akan dengan mudah dihancurkan hanya dengan pedang Qi. Tapi untungnya itu bukan Great Sun Essence Flame. Nyala api ini sedikit lebih lemah daripada api puncak ungu karena baru-baru ini hidup kembali, tetapi ia memiliki potensi dingin yang ekstrim. Jika itu adalah Great Sun Essence Flames, bahkan kelas terendah pun akan mampu mengeluarkan potensinya sepenuhnya dan melarikan diri. Ketika Great Yin True Flame dipelihara, ia akan memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar dari Purple Apex Flames Anda. Itu pantas mendapatkan gelarnya sebagai salah satu dari 3 api roh sejati di dunia fana." "Dan apa 3 api roh sejati? Saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya." Han Li menatap burung api dengan ragu. Yang bisa dia lihat dari nyala api itu hanyalah kecerdasan tanpa tanda-tanda kekuatan yang seharusnya lebih besar. Silver Moon tertawa getir, "Aku pernah melihat ketiganya sekali, tapi aku tidak bisa mengingat detailnya. Sepertinya pikiranku masih kacau." Kilatan terang melintas dari mata Han Li dan dia dengan termenung berkata, "Karena pemikiran itu ada di benakmu sejak awal, itu seharusnya benar. Bisakah api Yin ini menyatu dengan api puncak ungu saya?" Silver Moon memperingatkan, "Sementara itu mungkin akan lebih baik bagi Great Yin True Flame untuk mengkonsumsi Purple Apex Flames sebagai gantinya. Bagaimanapun, itu sudah cerdas dan akan sia-sia untuk memadamkannya. Bahkan ada kemungkinan serangan balik." Han Li mengangguk, "Itu masuk akal untuk dikatakan. Tapi sebelum itu, saya harus terlebih dahulu memperbaiki True Flame. Karena memiliki jejak kecerdasan, akan lebih sulit untuk disempurnakan." Silver Moon tersenyum, "Selain itu, Anda harus membuat nyala api ini menyerap beberapa Great Sun Essence Flame jika diberi kesempatan. Dengan konvergensi Yin dan Yang, itu akan menciptakan kekuatan yang tak terduga. Kemungkinan kekuatan seperti itu tidak akan pernah ada di dunia fana sebelumnya." Han Li mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, "Akan luar biasa jika saya bisa. Tapi saya mendengar dari Monarch Soul Divergence bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh oleh para pembudidaya seperti kita." "Itu bisa saja." Lalu dengan sedikit ragu, Silver Moon dengan skeptis menyarankan, "Tapi karena kamu memiliki Great Yin True Flame, kamu mungkin dapat menggunakannya untuk menangkap yang lain karena sifat mereka saling bertentangan satu sama lain." Han Li merasakan hatinya bergerak, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita tinggalkan topik itu untuk nanti.
Saya bahkan tidak tahu kapan saya akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki Great Yin True Flame. Silvermoon terkikik, Tuan, bagaimana kalau pertama-tama menempatkan api di bawah batasan sebelum menyimpannya? Kalau tidak, itu bisa lolos jika Anda ceroboh. Tentu saja, Hanli terkekeh dan tangan ungu itu melayang ke udara. Ketika tiba di atas kepalanya, dia menjentikkan busur petir dari jarinya ke arah itu. Dalam sekejap mata, kobaran api yang terbungkus api ungu telah berubah menjadi bola cahaya keemasan yang cemerlang. Silvermoon terkekeh melihat ini. Itu adalah metode yang persis sama yang dia gunakan untuk membatasi mutiara es surgawi, tetapi dengan kultivasinya saat ini, itu sekarang jauh lebih terampil. Segera, dia mengeluarkan kotak batu giok merah dan meletakkannya di dalamnya. Segera setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke kuali yang sekarang membeku. Hanli mengelus dagunya dan merenung, masuk akal untuk mengatakan bahwa agak aneh api yin berasal dari kuali yang membara. Mungkinkah awalnya benda glasial yang ajaib dan lahir dari konvergensi yin-yang? Silvermoon tidak mengatakan apa-apa, juga menganggap ini cukup aneh. Mata Hanli mengembara dan dia bergerak menuju kuali. Dengan jentikan lengan bajunya, sambaran petir menyambarnya dan membungkusnya dengan jaring emas. Kemudian dengan guntur dan kilatan petir, jaring itu mengencang dan menghancurkan es yang menutupinya. Hanli dengan tenang memeriksa kuali di depannya dan kemudian perlahan melayang sampai dia berada 3 meter di atasnya. Meskipun ada batasan yang mencegah penerbangan, Hanli mampu dengan paksa melewati mereka untuk waktu yang singkat melalui kekuatan kultivasinya. Lampu merah kuali telah lama menghilang dan bagian dalamnya dapat diperiksa dengan jelas. Akibatnya, ekspresinya bergerak dan dia mengulurkan tangannya. Dalam embusan angin, sebuah benda bersinar melesat keluar dari dalam, berputar sekali di udara sebelum jatuh ke dalam genggamannya. Itu adalah semacam kristal seukuran kepalan tangan. Itu memiliki sensasi batu giok yang hangat dan fleksibel saat ditekan. Hanli mengerutkan kening dan bergumam, "Apa ini?" Guru tidak perlu memikirkannya. Terlepas dari bahan apapun itu akan berubah menjadi sesuatu yang lain sepenuhnya mengingat ribuan tahun yang dihabiskannya dalam penyempurnaan. Namun, Great Yin True Flame pasti terkait dengan item ini, jadi itu tidak biasa. Benar sekali, Hanli tersenyum, ketika ada waktu luang, aku akan memeriksanya dengan benar. Segera setelah itu, cahaya melintas dari tangannya dan barang itu ditempatkan ke dalam kantong penyimpanannya. Setelah itu, dia melirik kuali lagi dan memastikan tidak ada yang lain di dalamnya sebelum membentuk gerakan mantra dan menyerangnya dengan segel mantra merah. Itu segera bergetar besar-besaran dan tubuhnya berkedip saat ukurannya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, kuali kecil setinggi setengah kaki muncul di tanah dan melepaskan serangkaian cincin yang jelas dan terang. Tutup kuali itu terbang dengan sendirinya sebelum menyusut dalam ukuran dan kembali ke tempatnya. Dengan kuali utuh, cincin itu semakin keras seolah-olah itu bahagia. Ketika Hanli melihat kecerdasan kuali, matanya menyala dan dia menyapu lengan bajunya. Kabut biru menyapu kuali ke tangannya. Dia membawanya ke depan matanya untuk melihat lebih dekat dan wajahnya segera menjadi bersemangat. Dia kemudian membentuk gerakan mantra dan menamparkan bagian atas dengan kilatan cahaya biru. Kuali kecil itu bersinar merah terang dan tutupnya terbuka untuk mengungkapkan burung api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing jelek dan benar-benar merah. Dengan perintah mental, burung-burung yang bernapas api ini terbang mengelilingi aula, meliuk-liuk dengan kelincahan yang luar biasa. Ini adalah esensi api bumi yang telah dikumpulkan kuali selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing tidak kalah dengan burung roh atribut api sejati. Ketika dia melihat kemampuan ini, dia mengumpulkan kuali dengan gembira saat dia memperoleh metode lain untuk digunakan dalam pertempuran. Bagaimanapun, kipas Triflame mungkin lebih unggul, ia menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir. Dia tidak berani menggunakannya dengan mudah.
Tapi saat dia hendak pergi, dia melirik selusin pilar merah dan hatinya bergerak, melepaskan pedangnya dan menebas semuanya di pangkalan mereka. Dia kemudian mengumpulkan semuanya ke dalam kantong penyimpanannya. Sementara pilar naga api ini tidak hidup seperti kuali, mereka telah melepaskan aliran api bumi yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah api yang menakjubkan yang dikumpulkan Ki seharusnya membuat alat ajaib ini menjadi sesuatu yang tidak biasa. Dia yakin bahwa mereka akan terbukti berharga bahkan sebagai bahan. Han Li melihat melewati aula untuk terakhir kalinya untuk memastikan dia tidak melewatkan apapun, dan berjalan keluar sambil tersenyum, berjalan untuk mencari melalui sisa bangunan di daerah itu. Sayangnya, jelas bahwa dia menghabiskan semua keberuntungannya di aula. Terlepas dari beberapa slip batu giok penyempurnaan alat umum, dia tidak menemukan catatan lain. Chapter 1013. Kondensasi Jiwa Yin. Han Li tidak terkejut dengan kurangnya rampasan lebih lanjut. Sudah beruntung telah membuat keuntungan besar di daerah terpencil. Setengah hari kemudian, dia selesai melihat-lihat bangunan terakhir dan kembali ke dinding batu di pintu masuk. Dia menatap penghalang cahaya putih dengan sedikit keraguan. Karena dia selesai lebih awal dari yang diharapkan, dia memiliki kesempatan untuk melihat-lihat lokasi lain, tetapi itu akan membawa risikonya sendiri. Siapa yang tahu apakah akan ada orang lain yang juga selesai lebih awal dan ingin melakukan hal yang sama? Dia tidak perlu takut pada Old Devil Qian atau bahkan sesepuh sekte racun suci, tetapi akan sangat merepotkan untuk bertemu dengan pelopor yang telah memasuki gunung. Dia memperhitungkan bahwa mereka akan menyerangnya saat melihatnya. Tetapi jika dia tetap di sini agar segelnya stabil dalam beberapa hari, dia bisa kembali tanpa hambatan. Namun, dia tidak sepenuhnya terbuka dengan gagasan itu. Dia tertawa terbahak-bahak karena pemikiran ini. Bukankah yang lain akan datang ke Spirit Metal Hall? Dia memperhitungkan bahwa setelah jangka waktu yang begitu lama telah berlalu, mereka yang pergi ke lokasi penting di Gunung Kunwu seharusnya menghadapi gelombang pertama pembudidaya, dan kemungkinan sudah terlibat dalam pertempuran. Kalau begitu, bukankah lebih baik memanfaatkan kekacauan untuk mencari tempat lain? Bagaimanapun, dia dapat menemukan sesuatu yang menakjubkan seperti Great Yin True Flame di Spirit Metal Hall yang sepele. Dengan kemampuannya saat ini, bahkan jika beberapa pembudidaya jiwa yang baru lahir akan menyerangnya sekaligus, dia seharusnya bisa melarikan diri dengan mudah. Setelah mempertimbangkan itu, dia mengeluarkan kipas Triflame-nya tanpa ragu-ragu lagi dan dengan mudah membubarkan penghalang, lalu menuruni tangga. Eksentrik berkepala besar dan iblis penatua, sekarang ditemani oleh seorang pembudidaya jiwa awal yang baru lahir. Saat ini dikelilingi oleh 8 hantu merah di dalam aula besar yang bersinar biru redup. Hantu-hantu ini semua memiliki penampilan yang ganas dan menghembuskan yin qi. Mereka melambaikan tangan dan melepaskan garis-garis hitam pekat ke arah ketiganya dari segala arah. Selain itu, kabut abu-abu yin qi saat ini meliputi mereka. Tapi tidak peduli seberapa keras yin qi dan seberapa tajam goresan cakarnya, mereka tidak mampu menembus penghalang cahaya yang melindungi mereka. Ketiganya menggunakan harta mereka sendiri untuk menyerang, tetapi terlepas dari upaya mereka, itu tidak banyak berpengaruh. Baik itu menghancurkan berkeping-keping atau memotongnya menjadi 2, para hantu segera memulihkan diri setelah tersebar. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda melemah seolah-olah mereka abadi. Pada saat itu, lelaki tua itu bertepuk tangan dan mengangkatnya ke udara, melepaskan serangkaian bola api merah ke arah iblis dan menghancurkan mereka. Tapi seperti sebelumnya, hantu-hantu itu segera mengembun kembali dan menerkam ke arah penghalang cahaya. Orang tua itu dengan cemas berkata, "Paman ketujuh, Penatua Han, ini tidak bisa berlanjut. Mereka telah memelihara yin qi mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Jelas mereka telah mencapai tahap kondensasi jiwa yin. Metode umum tidak akan dapat membahayakan mereka. Hanya harta yang besar yang akan memiliki efek." Si eksentrik dengan kesal mendengus, "Tahap kondensasi jiwa yin?
Tidak, mereka hanyalah kembaran dari Raja Hantu. Jika kita tidak membunuh mereka sekaligus, mereka akan segera berubah. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Kami hanya bisa mencoba menemukan tubuh aslinya. Mereka semua doppelganger, orang tua itu bertanya dengan heran. Tepat sekali. Jika mereka berada di Yin Soul Condensation, kita sudah bisa menghabiskan kekuatan mereka sekarang. Tampaknya Raja Hantu berencana untuk membuat kita lelah sebelum menghabisi kita, tetua iblis dengan tenang berbicara. Kemudian, dia menunjuk ke pedang hitam kecil dan memotongnya melalui hantu. Orang tua itu menatap ki abu-abu di sekitarnya dan meringis, jadi memang seperti itu. Sangat disayangkan bahwa saudara ke-15 kehilangan tubuhnya karena ular bayangan hitam dalam cerita pertama di sini. Kemampuan yang hebat akan sangat berguna dalam menangani hantu-hantu ini. Si eksentrik menghela nafas, itu tidak bisa dihindari. Siapa yang mengira ada ular iblis yang bisa menggali ke dalam bayangan? Bahkan aku sudah terlambat untuk membantu Yang 15 ketika dia disergap oleh bayangannya sendiri. Racun ular itu begitu ganas sehingga tidak ada yang kami miliki yang bisa menghentikan pembusukan tubuhnya. Aku tidak bermaksud mengeluh, hanya saja pagoda penekan iblis ini cukup aneh. Tidak hanya itu dibangun terbalik, tetapi ada gelombang yang tak terhitung jumlahnya dari hantu iblis yang sulit. Kami telah menghabiskan begitu banyak waktu, tetapi kami hanya berada di lantai ke-7. Penatuahan, seharusnya ada 9 lantai di sini, lelaki tua itu kemudian dengan ragu bertanya, iblis apa lagi yang bisa bersembunyi di bawah? Bisakah kita melanjutkan? Orang eksentrik itu mendengus dan dengan kesal berkata, bahaya apa yang kamu takuti? Semakin besar ancaman yang ditekan di sini, semakin besar kemungkinan bertemu dengan harta karun roh surgawi. Lagi pula, satu-satunya hal yang dapat menampung iblis yang ditakuti oleh para pembudidaya kuno adalah harta karun roh surgawi. Mungkinkah Anda tidak peduli jika ambisi beberapa ratus tahun klan berakhir dengan kegagalan? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia mengakui, kritik paman ke-7 benar. Aku menjadi pengecut. Pada saat itu, iblis penatua tiba-tiba berkata, saya telah menemukan Raja Hantu. Di mana itu? Semangat orang tua itu bangkit. Dia hendak menjawab, tetapi dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan kaget. Segera setelah itu, ledakan teredam terdengar dari kejauhan. Setelah itu, cahaya melintas dari pintu masuk aula untuk mengungkapkan 4 sosok. Tetua Sekte Racun Suci juga berteriak ketika mereka melihat hantu menari di dalam Yin Qi bersama dengan ketiganya yang terperangkap oleh mereka. Kultivator dengan tanda hijau di wajahnya, Hua Tianqi, berkata, Ye Yuseng. Kamu hidup, jadi klan Ye yang memecahkan segelnya. Ekspresinya goyah ketika dia mengenali identitas paman ke-7 klan Ye. Ketika ketiganya melihat tetua Sekte Racun Suci, ekspresi mereka berubah menjadi tidak sedap dipandang. Mereka masih ditempati oleh hantu. Ekspresi muram sebentar muncul di wajah eksentrik dan dia dengan acuh tak acuh berkata, jadi itu rekan Daoi Hua. Saya tidak menyangka bahwa Sekte Racun Suci akan bertindak begitu cepat. Mengapa Anda datang ke pagoda penekan iblis daripada ke daerah lain? Dengan dingin menyaksikan si eksentrik dengan mudah membunuh salah satu hantu, Hua Tianqi terkekeh dan berkata, kami ingin menanyakan hal yang sama padamu. Anda belum pernah terlihat selama beberapa ratus tahun. Selama Anda berpura-pura mati, Anda sudah naik ke tahap akhir jiwa yang baru lahir. Jika Dao yang benar dan iblis mengetahui hal ini, saya khawatir mereka tidak akan tinggal diam. Hua Tianqi mendengar transmisi suara khawatir dari rekan sesepuh sektenya, saudara bela diri senior Hua. Mungkinkah orang-orang ini juga tahu tentang harta karun itu? Menurut kata-kata yang ditinggalkan oleh pendiri Sekte Racun Suci, ada harta karun besar yang disimpan di pagoda penekan iblis. Namun, detailnya tidak jelas. Meski begitu, keempatnya memutuskan untuk mengejarnya. Meskipun mereka bergegas melalui beberapa cerita pertama, mereka sudah menemukan kehadiran orang lain, sangat mengejutkan mereka,
mereka tidak percaya bahwa pihak pertama akan menganggap penting tempat yang dipenuhi iblis ini. Tetapi mereka percaya bahwa dengan jumlah mereka akan dapat menyusul mereka. Namun demikian, mereka tidak mengharapkan seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir berada di antara barisan mereka. Jika bukan karena mereka dijebak oleh hantu, Hua Tianqi pasti sudah kabur. Sekelompok 3 orang dengan pembudidaya jiwa yang baru lahir bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kelompoknya yang terdiri dari 4 orang. Dengan ekspresi cemberut, Hua Tianqi mengirim transmisi suara sebagai balasannya, "Saya tidak yakin. Mungkin dia hanya memiliki informasi sebanyak kita." Tampaknya rekan Daoi Hua tidak berencana untuk pergi. Ketika eksentrik mengatakan ini, kilatan tak menyenangkan muncul di matanya. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya, menghasilkan garis perak yang segera menghilang. Pada saat berikutnya, letusan cahaya argen meledak dari sudut aula, diikuti oleh raungan. Sosok abu-abu yang tidak jelas muncul di sana. Itu telah mengeluarkan mutiara abu-abu seukuran ibu jari dari mulutnya untuk memblokir garpu perak, menggeram saat didorong ke belakang. Yang baru tiba tetap diam dengan penampilan Raja Hantu Abu-abu. Setan Penatua kemudian melambaikan lengan bajunya dan cermin hitam pekat muncul di tangannya, dan dia dengan cepat mengarahkannya ke Raja Hantu. Cahaya hitam keluar darinya, dan dengan paksa menyapu semua salinan hantu di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka mengeluarkan jeritan ratapan saat mereka tercabik-cabik seperti badai pedang. Dengan tubuh asli Raja Hantu yang ditekan oleh garpu rumput perak, hantu tidak mampu memulihkan diri. Namun, mereka menambah konsentrasi Yin Qi di sekitarnya yang menjebak mereka. Bahkan kekuatan tajam dari cermin Elder Devil tidak bisa menyentuhnya. Hua Tianqi akhirnya meringis melihat apa yang dilihatnya. Chapter 1014. Dinding Suaka Elemental. Hua Tianqi dengan cepat melirik tetua klan Ye yang terperangkap di Yin Qi sebelum mengalihkan pandangannya ke pintu keluar di ujung lain aula. Dengan nada tegas, dia berteriak, "Pergi." Dia membalik tangannya, menghasilkan bendera hijau kecil. Dalam kekaburan, bola cahaya zamrud segera pecah dan menyapu keempatnya dalam cahayanya sebelum membawa mereka ke sisi lain aula. "Kamu berani?" Eksentrik berkepala besar itu berteriak marah ketika dia melihat ini dan segera melepaskan guratan pedang kuning yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya, merobek-robek Yin Qi yang mengelilingi mereka dalam upaya untuk membebaskan diri. Setelah pesta eksentrik berhasil melarikan diri, cahaya putih tiba-tiba bersinar dari pintu keluar untuk mengungkapkan dinding kristal berkilau yang padat. Tanpa pikir panjang, dia mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya pedang sepanjang 10 meter ke arah dinding. Akibatnya, pelangi muncul dan cahaya pedang ditelan. Setelah memeriksanya dengan kaget, dia berteriak dengan marah, "Tembok Suaka Elemental." Orang tua itu dengan heran berkata, "Memang. Bukankah ini harta karun khas sekte Buddhis Sanctuary? Bagaimana itu bisa jatuh ke tangan mereka?" "Ah ya, dikatakan mereka memiliki semacam hubungan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah kekuatan besar di wilayah ini. Harta karun itu cukup terkenal." Setan Penatua mengerutkan kening. Si eksentrik menatap dinding dengan kulit pucat, sungguh merepotkan. Dari betapa cerobohnya mereka bertindak, tampaknya benar-benar ada harta karun roh surgawi di bagian bawah. Iblis Penatua dengan dingin tertawa, "Saudara Ye tidak perlu terlalu cemas. Baguslah mereka turun duluan. Harta karun itu bahkan mungkin tidak ada di lantai berikutnya dan monster yang dipenjara di sana pasti lebih mematikan. Mereka hanya meminta masalah untuk bergegas ke depan. Mari kita berurusan dengan tembok setelah kita menertibkan Raja Hantu ini." Setelah beberapa pemikiran, eksentrik santai dan tersenyum, kata-kata saudara Han masuk akal. "Aku terlalu mengkhawatirkan harta karun itu." Dengan mengatakan itu, kilatan dingin melintas dari matanya ketika dia mengalihkan perhatiannya ke Raja Hantu yang ditekan oleh garpu rumput perak. Di sisi lain dinding kristal, Hua Tianqi menghela nafas panjang.
Salah satu rekan sesepuh sekte segera menggerutu, "Saudara bela diri senior Hua, itu terlalu berbahaya. Meskipun tembok suaka elemental akan terhenti untuk beberapa waktu, saya khawatir kami menyebabkan pelanggaran besar. Bagaimana kita akan menghadapi mereka di masa depan?" Hua Tianqi melirik saudara bela diri juniornya yang ketakutan dan dengan cemberut berkata, "Kamu masih berpikir bahwa kita dapat hidup berdampingan secara damai dengan klan Ye?" Ye Yuseng berpura-pura mati di masa lalu untuk menghindari eksekusi dari 10 sekte besar. Jangankan menyinggung mereka, sekarang setelah kita bertemu dengan mereka, mereka tidak akan meninggalkan kita. Dan karena harta ini adalah obsesi pendiri sekte kami, itu tidak mungkin apa-apa selain harta karun roh surgawi yang legendaris. Apa yang harus ditakuti dengan sedikit bahaya? Penatua sekte lain dengan takut bertanya, "Jika itu benar-benar sesuatu yang menantang surga seperti itu, kita harus berani mengambil risiko." Namun, Ye Yuseng dan yang lainnya akan menjaga di luar. Bahkan jika kita berhasil mendapatkannya, bagaimana kita akan pergi? Hua Tianqi terkekeh. "Apakah kamu pikir aku akan mengambil risiko tanpa rencana? Sebelum kami datang, saya membawa mutiara naga racun. Saya akan menelan mutiara dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir untuk waktu yang singkat. Seharusnya tidak ada masalah untuk melarikan diri." Jadi senior Martial Brother telah membuat persiapan. Dalam hal ini, kami tidak perlu khawatir. 3 lainnya santai. Sayang sekali junior Martial Brother Yuan tidak ada di sini. Maka kita tidak perlu menggunakan mutiara untuk melawan mereka. Setelah tiba-tiba mengingat saudara bela diri juniornya, jejak kesedihan muncul di wajahnya. Seorang tetua di dekatnya tersenyum dan berkata, "Begitulah, tetapi kakak bela diri senior Hua sudah meninggalkan pesan. Dia bahkan mungkin sedang dalam perjalanan saat kita berbicara. Kalau begitu, segalanya akan jauh lebih mudah ketika kita pergi. Saya harap itu masalahnya." Lalu dengan ekspresi kaku, Hua Tianqi berkata dengan sungguh-sungguh, "Semuanya, hati-hati. Mengingat betapa sulitnya hantu di lantai 7, mereka akan lebih menakutkan di lantai 8 dan 9. Namun, pagoda penekan iblis benar-benar layak mendapatkan namanya. Jika klan Ye tidak membuka jalan bagi kita, kita akan menghabiskan banyak kekuatan." 3 lainnya memanggil sebagai tanda terima. Setelah itu, pesta berjalan lebih jauh ke bawah. Dari apa yang mereka lihat sebelumnya, mereka harus menuju ke lantai berikutnya setelah berjalan sejauh 100 meter. Tapi kali ini, mereka hanya berjalan sejauh 30 meter sebelum lingkungan mereka menyala, mendapati diri mereka menghadap sebuah ruangan batu kecil. Dindingnya benar-benar kosong, tetapi ada 2 formasi teleportasi di tanah. Yang hitam dan yang putih. "Ini," Hua Tianqi mengerutkan kening. Yang lain saling memandang dengan cemas. Mereka berjalan ke dalam. Hua Tianqi memegang tangannya di belakang punggungnya dan melirik sekilas. Dia menoleh ke seorang lelaki tua dengan alis tebal dan berkata, "Saudara bela diri junior Miao, Anda ahli dalam formasi mantra kuno. Lihatlah dan lihat apakah itu teleportasi jarak pendek." Dimengerti, lelaki tua itu segera menjawab. Dia kemudian berjalan di depan salah satu dari mereka dan mulai memeriksanya. Yang lain dengan penasaran mengikuti. Keheningan sesaat kemudian, lelaki tua itu menegaskan, "Ini benar-benar formasi teleportasi jarak pendek, yang tidak akan melebihi 50 km. Kilatan dingin melintas di mata Hua Tianqi. "Maka itu akan membawa kita ke lantai 8, meskipun cukup tidak biasa menggunakan teleportasi untuk 1 lantai. Apakah formasi ini bekerja 2 arah?" Pria tua itu mengusap dagunya dan dengan ragu berkata, "Tentu saja. Formasi jarak pendek normal adalah 2 arah. Tapi anehnya ada 2. Mungkinkah lantai 8 dibagi menjadi 2? Mungkin, tapi kita harus mengambilnya untuk memastikan. Mari kita ambil yang putih dulu." Yang lain memberi saya rasa takut. Hua Tianqi kemudian berjalan ke formasi putih tanpa ragu-ragu. Ketika 3 lainnya melihat yang hitam,
mereka merasakan ketakutan dan dengan cepat berjalan ke formasi putih, jika hanya untuk menjauh darinya. Setelah Hua Tianqi memukulnya dengan segel mantra, cahaya putih menyala, diikuti oleh hilangnya mereka. Sesaat kemudian, mereka merasakan rasa pusing dan menemukan diri mereka di tanah yang menyerupai surga. Ada langit biru dengan awan putih dan segala jenis tanaman spiritual di sekelilingnya. Dengan setiap napas, mereka merasakan gelombang ki spiritual yang luar biasa. Tapi yang paling menarik perhatian adalah sebuah istana kecil yang didekorasi secara megah dengan emas dan batu giok. Itu terletak di tengah formasi mantra raksasa. Ada altar yang mengelilinginya, masing-masing diabadikan dengan patung batu raksasa yang membawa pisau emas besar. Patung-patung ini kasar dan membawa aura biadab yang tak terlukiskan, dan mereka semua menghadap ke istana di tengah. Adegan itu begitu aneh sehingga Hua Tianqi mendapati dirinya bingung harus berkata apa. Han Li saat ini berdiri di alun-alun batu giok putih, menghadapi sekelompok pembudidaya yang meliriknya dengan kebencian yang tak henti-hentinya. Mungkin tinggal di Spirit Metal Hall adalah pilihan yang tepat, pikirnya, atau jika dia menunda dirinya sendiri sejenak, dia tidak akan mendapat sambutan yang begitu hangat. Saat dia kembali dan berpikir untuk mengambil tangga lain, sekelompok orang muncul dari pepohonan di sisi alun-alun. Alih-alih menaiki tangga, mereka menyembunyikan diri di dekatnya. Karena indera spiritual dibatasi di daerah itu, dia tidak dapat mendeteksi mereka dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Seorang wanita cantik berjubah putih memelototi Han Li dengan dingin. Melalui giginya yang terkatup, dia berkata, "Rekan Taois Han, saya tidak berharap melihat Anda di sini. Kamu sudah cukup sulit ditemukan." Orang yang berdiri di sisinya adalah seseorang yang dia kenal, seorang pemuda berjubah putih. Adapun tiga temannya yang lain, mereka adalah Ge Tianhao dan dua lelaki tua berjubah hitam. Mereka mengelilinginya dalam setengah lingkaran dan menghalangi jalan menuruni gunung, takut dia akan melarikan diri. Han Li menghela nafas. Dia mengingat alat pendeteksi yang dia buat khusus untuk menghindarinya, tetapi sekarang setelah beberapa tahun berlalu, alat itu kehilangan keampuhannya. Akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda jika mereka berpapasan 2 tahun lalu. Aku juga tidak menyangka akan menemukan saintes di sini. Ini benar-benar pertemuan yang beruntung. Dengan ekspresi tenang, dia memberi hormat pada Endless Sky Saintes, Lin Yingping, dan menoleh ke arah pemuda berjubah putih, "Dan kamu pasti seorang Grand Immortal, aku merasa terhormat." Dalam pikiran Han Li, orang ini adalah ancaman terbesar di antara mereka. Seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Meskipun dia dikelilingi, sebagian besar perhatiannya terfokus padanya. Grand Immortal Su tanpa ekspresi memeriksa Han Li dan berbicara dengan penuh pertimbangan. "Saya memang salah satu dari 4 Grand Immortals dari Soaring Tribe. Saya hanya melihat Anda dari kejauhan, dan sayang sekali Anda tidak keberatan membandingkan petunjuk dengan saya. Apakah Anda bebas melakukannya sekarang?" Chapter 1015. Ketakutan yang menginspirasi penggemar. Jika itu masalahnya, saya akan merasa terhormat untuk berdebat dengan saudara Su. Tapi sekarang, Han Li memandang Ge Tianhao dan yang lainnya dan menggelengkan kepalanya dengan senyum misterius. Grand Immortal Su, pemuda berjubah putih, mempertahankan ketenangannya dan dengan dingin berkata, "Oh." Dari nada suara Brother Han, Anda tampak cukup percaya diri. Saya mendengar Anda membunuh penatua sekte pengayakan Yin di puncak tahap jiwa yang baru lahir. Apakah itu benar? Ketika tetua sekte pengayakan Yin mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Han Li mengerutkan bibirnya, apalagi yang bisa dikatakan? Saya memang membunuh penatua sekte pengayakan Yin di selatan surgawi. Mungkinkah rekan Dao Su berencana untuk bertindak atas nama sekte mereka? Setelah menatapnya sebentar, Immortal Su berkata, "Kemampuanmu pasti luar biasa untuk membunuh seseorang di puncak kelas kultivasimu. Jika bukan karena keluhan kejam di antara kita, aku pasti ingin berteman denganmu.
Kudengar kau menggunakan kuali aneh untuk merebut doppelganger dari binatang suci kita dan kuali warisan kita. Selama Anda menyerahkan culadron Anda kepada saya bersedia untuk memperbaiki hubungan antara Anda dan kuil kami. Tentu saja, jika Anda juga setuju untuk mengembalikan spanduk pengayakan hantu, saya juga bersedia menyelesaikan dendam apapun di sana. Bagaimana menurutmu? Apa yang kamu lakukan, Saudara Su? Dia. Tepat ketika Lin Yimping hendak mengatakan sesuatu yang lain, pemuda berjubah putih itu melambaikan tangannya dan menyelanya. Orang suci tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Inilah yang telah saya putuskan. Ge Tianhao dan rekan-rekan sesepuhnya saling melirik dengan waspada dan juga diam. Ketika dia mendengar mereka menyebut Heaven Void Cauldron, Han Li menolak tanpa berpikir. Aku bahkan tidak bisa mempertimbangkan untuk menyerahkan kualiku. Anda bisa maju dan menyerang. Karena rekan Daoi Han menolak kebaikanku, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Jejak pengunduran diri muncul di wajah Grand Immortal Su dan dia dengan cemberut gemetar lengan bajunya, tiba-tiba menghasilkan tongkat giok hijau ke tangannya. Dengan lambaian tongkat, itu bersinar terang dengan lampu hijau, dan dia dengan tegas memelototinya. Han Li membentuk gerakan tangan sebagai tanggapan dan guntur tiba-tiba terdengar dari punggungnya, diikuti oleh munculnya sepasang sayap perak. Kemudian dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah kipas bulu muncul di tangannya, bersinar dengan cahaya emas, perak, dan merah. Saat menghadapi begitu banyak lawan, Han Li tidak bisa menahan diri dan harus menggunakan hartanya yang paling tangguh sejak awal. Grand Immortal Su segera menyadari bahwa kipas itu tidak biasa. Tekanan spiritualnya yang menakutkan saja menyebabkan wajahnya tenggelam. Ge Tianhao juga melihat bahwa kipas itu adalah sesuatu yang agung dan buru-buru berkata, "Rekan Taois Su, mari kita serang secara bersamaan dan tangkap dia." Setelah itu, dia melambai kepada dua rekan sesepuh sekte sebelum menunggu jawaban dari Grand Immortal Su, dan ketiganya mempersiapkan diri, melepaskan harta mereka sendiri. Dua pedang terbang berbentuk aneh dan pedang tulang yang berkedip-kedip dengan api. Dengan perubahan ekspresi, Lin Yimping melambaikan lengan bajunya dan memanggil kain dengan selempang sutra bersulam ke tangannya. Grand Immortal Su mengerutkan kening ketika dia melihat ini dan diam-diam menatap kipas Triflame Han Li. Dalam sekejap mata, kelimanya bersiap dengan serangan gabungan. Namun, Han Li tidak akan ditarik tanpa mengatakannya sendiri. Dengan gemuruh guntur, dia menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di tangga yang jaraknya lebih dari 30 meter. Ketika mereka melihat ini, sesepuh sekte pengayayin segera berangkat sebagai dua garis biru dan garis hijau, diikuti oleh sekumpulan benang perak yang memenuhi udara dari Lin Yimping. Namun, Grand Immortal Su sudah ada di depan mereka. Jubahnya dengan tenang mengacak-acak saat ia muncul lebih dari 30 meter di depan, tidak lebih lambat dari gerakan kilat Han Li. Tongkat giok di tangannya menjadi kabur dan melepaskan binatang buas yang tidak dikenal dengan kepala kuda dan tubuh ular dalam sekejap hijau. Han Li menghela nafas dan ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin saat dia melambaikan kipas angin ke arah mereka. Teriakan agung membubung di langit, dan seekor burung phoenix muncul dari kipas dalam semburan emas, perak, dan merah. Itu membuka sayapnya dan dengan ganas menyerbu ke depan. Sebuah ledakan besar meletus. Lingkaran terang dari karakter jimat tiga warna muncul, memenuhi alun-alun dengan cahaya lembut dan tekanan yang sangat mencekik. Di hadapannya, Grand Immortal Su bergumam, "Tidak bagus," sebelum melambaikan tongkatnya di depannya. Makhluk aneh itu segera melesat keluar dan berputar di sekelilingnya, menghasilkan penghalang hijau. Dua pedang terbang dan pedang tulang terlalu lambat dan ditarik ke dalam lingkaran cahaya. Rentetan padat benang perak yang dihasilkan Lin Yimping dari kain bordirnya segera larut juga saat bersentuhan. Namun, lingkaran cahaya itu tidak berhenti di situ, mundur sesaat sebelum meluas dengan cepat dalam sekejap, menghancurkan hampir setengah alun-alun dalam pancaran sinarnya yang cemerlang sebelum melelehkan batu giok putih. Kekuatan dan aura seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai penghancur dunia.
Han Li mengabaikan ini karena dia tidak punya niat lebih lanjut untuk tinggal. Dengan kepakan sayapnya, dia melesat menaiki tangga dalam beberapa kilatan-kilat perak. Sepanjang jalan, dia mengeluarkan botol kecil dan menuangkan setetes susu roh segudang ke dalam mulutnya. Meskipun kekuatan Triflame Fan sangat menakjubkan, dia tidak percaya bahwa satu serangan dapat memusnahkan banyak dari mereka. Dia memperhitungkan bahwa dia akan menangkap mereka paling tidak siap dan menyebabkan mereka sedikit menderita. Karena dia kalah jumlah, dia berencana untuk menghindari mereka untuk saat ini. Seperti yang terjadi, tangga terdekat ke Han Li adalah tangga yang menuju ke Balai Kunwu. Dia memang merasa agak khawatir dengan ini, tetapi tidak ada banyak pilihan. Meskipun Old Devil Kian ada di depannya, selama dia mendapat dukungan dari batasan dan fitur gunung, dia seharusnya bisa melepaskan pengejarnya. Dia kemudian dengan cepat berjalan ke puncak tangga. Halo tiga warna besar hanya berlangsung sesaat sebelum benar-benar memudar. Kelompok itu semua telah didorong ke tepi alun-alun dan lebih buruk untuk dipakai. Ge Tianhao, khususnya, membuat pemandangan yang menyedihkan. Meskipun pedang tulang bukanlah harta sihir terikatnya, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk memperbaikinya dan terhubung dengan indera spiritualnya. Akibatnya, jiwanya terluka ketika pedang itu hancur, meskipun sebagian besar berhasil lolos dari jangkauan pengaruh halo. Namun meski begitu, kekuatan itu masih menyapu dirinya dan segera menyebarkan cahaya pelindungnya, menghanguskan lengannya menjadi hitam. Adapun sesama tetua sekte, mereka agak lebih baik. Mereka dengan cepat memutuskan hubungan mental mereka dengan pedang terbang mereka ketika mereka melihat hal-hal yang salah. Dengan demikian, mereka benar-benar aman dari serangan selain dari rambut dan pakaian yang terbakar. Lin Yimping telah berdiri paling jauh, dan kain bordirnya tidak mengalami banyak kerusakan selain kehilangan ki spiritual. Selain itu, perisai hitam besar telah muncul di depannya, benar-benar menghalangi pandangannya. Adapun Grand Immortal Su, dia adalah yang paling dekat, tetapi penghalang yang dibuat oleh tongkat hijaunya memungkinkan dia untuk lolos dari ledakan tanpa terluka. Namun, pemuda itu mengenakan ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia melihat kekacauan yang dia pegang erat-erat di tangannya. Harta karun itu retak dan mengeluarkan cincin yang tajam sebelum pecah menjadi pecahan yang berkilauan. Tongkat kerajaan itu benar-benar dihancurkan oleh lingkaran tiga warna sebelum itu bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Hanya apa itu kipas angin? Mungkinkah itu harta karun roh surgawi? Saat Ge Tianhao berbicara dengan ketakutan, dia mengeluarkan salep untuk lengannya yang terluka. Adapun dua pria tua berjubah hitam, kulit mereka pucat karena gentar. Grand Immortal Su menatap tangga yang jauh dengan ekspresi kabur dan mendengus. Saya khawatir Anda tidak akan hidup jika itu. Ini harus menjadi replika. Dengan harta itu di tangannya, tidak heran dia begitu tenang saat menghadapi kita. Ge Tianhao dengan heran berkata, itu adalah kekuatan replika? Grand Immortal Su bertanya, apa yang aneh? Ini harus diharapkan. Seorang lelaki tua berjubah hitam berkata dengan mata bimbang, dengan harta yang begitu kuat, dia akan jauh lebih merepotkan daripada yang kita perkirakan. Haruskah kita melanjutkan pengejaran kita? Jelas kekuatan kipas telah mengguncangnya. Grand Immortal Su dengan tenang menjawab, rekan Taois, santai. Mengingat seberapa kuat kipas itu, ia harus mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan sihir. Itu sebabnya dia melarikan diri. Selama kita mengejar sebelum kekuatan sihirnya memiliki kesempatan untuk pulih, dia tidak akan bisa menggunakannya lagi. Ini adalah kesempatan utama untuk membunuhnya. Kemudian, dia menamparkan kantong di pinggangnya, melepaskan kin spirit picok dalam cahaya pelangi. Dia menghela nafas dalam-dalam dan dengan dingin berteriak, kami naik gunung. Jika dia lolos, masalahnya tidak akan ada habisnya. Dia kemudian memimpin jalan dengan merak pelangi yang terbang mengikutinya. Chapter 1016. Singa Perunggu.
Lin Yingping mengikuti Grand Immortal Su tanpa ragu-ragu. Sebagai orang suci langit tanpa akhir, dia harus menyelamatkan inkarnasi binatang suci tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, Ge Tianhao dan dua tetua sekte lainnya memasang ekspresi tidak yakin. Mereka yang termasuk dalam iblis Dao sering tidak memiliki rasa persatuan. Alasan mereka menyerang tanpa ragu adalah karena mereka memiliki keuntungan yang dirasakan. Tetapi dengan Han Li yang memiliki harta yang begitu kuat, mereka memutuskan untuk membuat yang lain memimpin untuk saat ini. Meskipun Grand Immortal Su meyakinkan mereka bahwa Han Li hanya mampu meluncurkan serangan seperti itu sekali, kemungkinan sebaliknya juga sama. Jika dia bisa menggunakan teknik untuk menarik kekuatan secara paksa dan menggunakan kipas beberapa kali berturut-turut, mereka tidak akan bisa membela diri. Dan dari apa yang baru saja mereka dengar, mungkin saja dia juga memiliki kuali yang lebih kuat, yang membuat mereka ketakutan. Meskipun mereka ingin mendapatkan relik sekte mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka. Untuk sementara waktu, ketiganya ragu-ragu apakah mereka harus mengikuti. Akhirnya, dengan pikiran yang teguh, Ge Tianhao dengan lembut berkata, "Ayo pergi. Ketika kami bertemu dengan orang Han itu, kami hanya akan memberikan dukungan dari samping. Selama kita cepat dan menghindari kipas angin, seharusnya tidak ada masalah." Kedua pria tua berjubah hitam di sampingnya berhenti sebelum akhirnya mengangguk. Ketiganya kemudian dengan cepat pergi. Tangga menuju Balai Kunwu sangat panjang. Bahkan dengan penggunaan gerakan kilat yang tidak terkendali, dia membutuhkan waktu untuk menyelesaikan makan sebelum dia bisa tiba. Ketika dia meninggalkan tangga, dia menemukan dirinya di depan hutan. Tapi sebenarnya, itu tidak terdiri dari pohon, tetapi pilar setinggi 10 meter dengan berbagai lebar. Pilar batu ini diukir dengan presisi yang luar biasa dan beberapa karakter jimat bersinar di atasnya dengan cahaya yang berkedip-kedip. Jelas mereka adalah bagian dari formasi besar. Namun, apa yang seharusnya menjadi tampilan yang rapi dan teratur menjadi sangat kacau. Banyak pilar telah hancur, meninggalkan tanah yang dipenuhi puing-puing bersama dengan lubang dengan berbagai ukuran. Jelas terlihat bahwa seseorang telah menggunakan kekuatan kasar untuk melakukan terobosan. Han Li dengan dingin menyapu pandangannya melewati tempat kejadian dan diam-diam memasuki hutan. Areanya tidak terlalu besar. Dengan beberapa kabur, dia tiba di tepi, tetapi hanya menemukan dinding miring di depannya. Dindingnya dibangun dari batu-batu besar dengan tumpukan patung batu yang diukir darinya, masing-masing memegang tombak dan alat sihir lainnya. Saat dia memeriksa ini, dia mengerutkan kening, tiba-tiba merasakan sesuatu dari atas. Di dinding miring setinggi 300 meter, dia melihat kilatan cahaya dan sesekali terdengar suara letusan seolah-olah ada pertempuran. Mungkinkah Old Devil kian bertarung melawan kelompok pertama yang ada sebelum kita? Han Li merasakan jantungnya bergerak dan dia dengan cepat berlari menggunakan teknik pencerahan tubuh. Sepanjang jalan, dia menyembunyikan kehadirannya dan tubuhnya kabur dari pandangan. Dia tiba di area kosong beberapa kali lebih besar dari alun-alun batu giok putih. Ketika dia melihat dengan jelas, dia tercengang. Sebuah penghalang cahaya besar muncul di hadapannya di mana 5 siluet putih, 2 biru, dan 1 kuning bertarung dengan kejam di dalam. Siluet putih itu adalah setan Qin Kue dari Old Devil Qian, masing-masing dari mereka berpose mengancam dan menyemburkan ki abu-abu dari mulut mereka. Siluet kuning milik seorang pria paruh baya yang memiliki gelang tulang putih besar yang berputar di sekelilingnya. Setiap kali ki abu-abu menghantam permukaannya, ia akan menyapunya dengan cahaya kuning seolah-olah itu tidak ada. Dia juga mengendalikan pedang terbang merah kuning dengan kedua tangannya, memblokir serangan dari 5 iblis Qin Kue dengan seluruh kekuatannya. Adapun siluet biru, itu milik 2 singa perunggu yang tingginya 3 meter. Mereka tanpa henti menerkam dan terlibat dengan setan Qin Kue dan bergerak dengan kecepatan kilat. Setiap kali mereka membuka mulut, sinar biru setebal mangkuk ditembakkan yang membawa kekuatan penghancur yang besar.
Meskipun dua yang pertama tidak terlalu memperhatikan serangan jarak jauh singa perunggu, mereka berdua berusaha keras untuk menghindari singa mendekat. Tetapi jika mereka tidak dapat menghindarinya tepat waktu, mereka akan meninggalkan pertarungan untuk sementara dan dengan keras menyerang patung-patung itu. Namun, singa perunggu tampaknya tahan terhadap kerusakan. Baik itu ki abu-abu atau serangan pedang, cahaya biru yang berkilauan dari tubuh mereka akan menahan serangan apapun dengan impunitas. Penghalang cahaya putih yang mengelilingi panggung benar-benar aneh. Permukaannya sesekali berkedip dengan kilat perak, dan setiap kali sesuatu mendekat, itu akan membunyikan guntur sebelum melepaskan rentetan petir. Meskipun Cinque Devil dan Gelang Tulang lebih dari mampu menerima serangan seperti itu, tak satu pun dari mereka menginginkan kerusakan yang dapat dihindari dan tetap jelas. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di dalam penghalang bahkan lebih intens. Ketika Hanli melihat ini, dia menggenggam, apakah ini sebuah arena? Sepintas, dia melihat bahwa pria paruh baya itu adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir dan gelang tulang aneh yang dia miliki adalah satu-satunya yang menahan iblis Cinque. Adapun dua singa perunggu, mereka tampak mengancam. Meskipun menjadi dua boneka tak berawak, mereka secara paksa mengalihkan kekuatan tersebut. Jika salah satu dari mereka terjerat, mereka tidak akan dapat dengan mudah melarikan diri. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Hanli menyapukan pandangannya ke tempat kejadian. Penghalang cahaya hampir menutupi seluruh area, dan cahaya melintas dari celah di samping, dengan jelas menampilkan batasan menakutkan lainnya. Karena itu, dia tidak punya jalan ke depan. Tapi dia bisa melihat gerbang gunung besar di sisi lain penghalang, kemungkinan besar adalah pintu masuk ke Aula Kunwu. Hanli tanpa sadar mengerutkan kening saat dia tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak bisa berhenti di situ karena Grand Immortal Su dan teman-temannya akan segera tiba. Karena itu, dia memanggil kipas Triflame ke tangannya dengan menggoyangkan lengan bajunya. Dia berencana menggunakannya untuk sementara membersihkan penghalang dan menggunakan gerakan kilat untuk melewatinya dengan cepat. Meskipun dia pasti akan ditemukan, itu adalah risiko yang dapat diterima karena mereka yang hadir tidak dalam posisi untuk melawannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan hendak melanjutkan ketika dia tiba-tiba berbalik untuk melihat pilar batu besar di samping dengan sangat terkejut, tetapi dia akhirnya tidak melihat apa-apa. Jika dia tidak melepaskan indera spiritualnya sepenuhnya, dia akan melewatkan fluktuasi spiritual yang samar. Bingung, dia mengaktifkan mata roh penglihatan cerahnya dan melihat sepasang mata iblis merah di atas pilar batu. Nightfiend bersayap perak. Dalam ketakutannya, dia langsung mengenali tuan dari mata terkutuk itu dan segera menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya. Saat mata rohnya semakin kuat, dia akhirnya melihat siluet gelap milik mata itu. Namun, Nightfiend tidak menatapnya tetapi lebih fokus pada pertempuran di penghalang. Karena batasan gunung dan teknik penyembunyian Hanli, dia belum menemukannya. Namun, dia sama sekali tidak senang dengan ini dan ekspresinya tenggelam. Selain Nightfiend bersayap perak, dia melihat dua lainnya. Bahkan dengan kekuatan penuh dari mata rohnya, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi dapat melihat garis luar dari Lion Hawk dan sosok seperti manusia yang tidak dikenalnya. Karena binatang buas disembunyikan bersama, sepertinya mereka adalah sekutu. Mungkinkah tujuan mereka adalah sesuatu di Aula Kunwu, pikir Hanli. Kemudian, ekspresinya bergerak sekali lagi dan dia berbalik, melihat cahaya dari hutan batu di bawah. Tampaknya Grand Immortal Su dan rekan-rekannya mengejar dengan cepat. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa lagi ragu-ragu. Astaga! Api meledak dari kipasnya dan diam-diam memotong ke arah penghalang seperti pisau. Meskipun dia telah membatasi kekuatan kipas, ketika nyala api bertemu penghalang, ledakan teredam terdengar, diikuti oleh letusan cahaya yang menyilaukan. Baik itu tiga binatang buas yang bersembunyi di atas pilar batu atau para pembudidaya yang bertarung di penghalang, perhatian mereka langsung tertuju ke arahnya. Melihat jejaknya sudah terungkap, Hanli keluar dari persembunyiannya dan melompat ke depan,
berubah menjadi garis biru saat dia berjalan ke ujung penghalang lainnya. Dengan paksa menggunakan kekuatan sihir untuk membebaskan diri dari pembatasan, dia melakukan perjalanan sangat cepat, tiba lebih dari 100 meter dalam sekejap. Penghinaan! Setan tua kian berteriak dengan marah dan membuat 3 iblisnya kabur dan menghilang dari pandangan. Sesaat, mereka anehnya melengkung di depan Hanli dan memelototinya dengan mata hijau sedingin es. Enyah! Hanli dengan keras berteriak. Dalam gemuruh guntur, sambaran petir emas yang padat melesat ke depan, berputar di udara untuk membentuk naga banjir emas. Petir iblis-iblis surgawi. Ketika iblis tua kian melihat ini, dia berteriak dengan sangat marah. Ki hitam yang dilepaskan oleh 3 inkarnasi untuk memblokirnya telah larut tanpa perlawanan. Dengan naga banjir emas sekarang membersihkan jalan, Hanli menyapu dan tiba di sisi lain penghalang. Chapter 1017. Tekanan kolosal. Penghalang cahaya merasakan pendekatan Hanli dan melepaskan badai petir perak padanya. Dia bersiul, memerintahkan naga banjir untuk menerkam ke depan dan pecah. Jaring petir emas langsung terbentuk dan melindungi dirinya sendiri, menyebabkan setiap sambaran petir menghilang saat bersentuhan. Hanli, ini kamu, Penatua Han. Ketika cahaya di sekitarnya memudar, Hanli menjadi terlihat, memprovokasi Old Devil Kian dan kultivator setengah baya berwajah persegi dengan penampilannya. Pria berwajah persegi itu menarik perhatian Hanli, dan mau tak mau dia menatapnya sekilas. Dia tidak yakin bagaimana dia bisa mengenalinya. Meskipun dia merasa ini aneh, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke penghalang dan melambaikan kipasnya, menghasilkan teriakan Phoenix bersama dengan neraka 3 warna. Dalam sekejap mata, itu membakar lubang besar dan dia menyelinap melaluinya dengan kabur. Pada saat itu, dia merasa lega dan melihat ke belakang. Di sisi lain penghalang, dia melihat Grand Immortal Su dan Lin Yimping muncul. Mereka memiliki sikap yang tidak sedap dipandang ketika mereka melihatnya sebagai balasan. Hanli dengan dingin tertawa. Dengan nada aneh, dia berkata, "Karena begitu banyak orang telah datang, saya akan meninggalkan Anda untuk urusan Anda sendiri. Buat dirimu sibuk." Kemudian dengan jentikan pergelangan tangannya, guntur bertepuk tangan dan busur petir emas melesat keluar. Itu membuat kontak dengan penghalang dan menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, itu menyerang dari sisi lain. Ledakan. Petir menyambar pilar batu biasa-biasa saja di sisi peron. Sebuah dengusan teredam terdengar sebagai tanggapan, dan Nightwind bersayap perak, Lionhawk, dan seorang wanita bertanduk jelek mulai terlihat. Elang singa. Grand Immortal Su segera mengenali binatang itu dengan karakteristik yang paling jelas dan merasakan hatinya bergetar. Ketika Lin Yimping dan yang lainnya mendengarnya, mereka segera menjadi waspada dan meningkatkan kewaspadaan mereka. Penatua Agung, Ge Tianhao dan 2 lainnya kemudian tiba dan bersukacita saat melihat iblis Qin-Kuei. Ketiga binatang itu sangat suram untuk diungkapkan, dan Nightwind segera mengenali Hanli sebagai musuh yang hampir merenggut nyawanya. Dia tanpa henti mengutuk dalam hatinya ketika orang yang sama itu merusak rencananya. Sama halnya, dia bingung bagaimana dia bisa melihat melalui penyembunyian mereka. Binatang buas tidak takut terhadap para pembudidaya, tetapi mereka berharap bahwa para pembudidaya akan menerobos beberapa batasan penting atas nama mereka. Sekarang setelah mereka ditemukan, mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Adapun Grand Immortal Su, wajahnya jatuh ketika dia menemukan situasi yang sulit untuk dihadapi. Ketika dia melihat 2 monster lainnya, dia merasakan jantungnya bergetar karena terkejut. Mereka seperti manusia, dan memiliki ki iblis yang menakjubkan yang tidak lebih rendah dari Lionhawk. Saat dia membandingkan kekuatan mereka, dia mengutuk dalam hati, tidak berani mengambil tindakan. Setan tua Kian dan tetua klan Ye segera menghentikan pertempuran mereka setelah melihat perubahan besar yang telah terjadi, tetapi kedua singa perunggu itu terus berselisih dengan mereka.
Tak berdaya, mereka hanya bisa menjaga jarak saat mereka dengan waspada melirik satu sama lain, perlahan meningkatkan jarak di antara mereka. Adapun yang lain, mereka menemukan diri mereka dalam kebuntuan yang mengkhawatirkan. Hanli tidak mempedulikan kekacauan yang akan terjadi. Dia hanya pindah ke belakang dengan kabur. Karena ada kesempatan untuk merebut harta itu, dia tidak akan melepaskannya. Setelah melewati jalan yang tidak rata, dia akhirnya tiba di gerbang pegunungan yang dipahat dari batu giok halus. Gerbang itu cukup aneh. Ada 2 kolom pohon soliter besar yang berbaris di sisi mereka dan tidak ada yang lain. Melihat melewatinya, terbentang jalan putih tanpa cacat yang mencapai lebih dari 3 kilometer sebelum pandangan samar dari sebuah istana besar dengan kehadiran yang mengesankan menghiasi pandangannya. Jadi itu Aula Kunwu, gumam Hanli. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia melihat sekeliling dan memusatkan perhatiannya pada pepohonan yang berbaris di kedua sisi. Masing-masing tingginya sekitar 100 meter. Dan meskipun warnanya pucat dan kering, masing-masing memberi kesan aneh bahwa mereka penuh dengan kehidupan. Ketika dia memeriksa mereka dengan cermat dengan indera spiritualnya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Mereka benar-benar biasa di dalam dan di luar tanpa tanda tangan anomali. Hanli tanpa sadar mengerutkan kening dan mengalihkan perhatiannya dari mereka. Beberapa saat kemudian, dia menyapu indera spiritualnya melewati gerbang yang luas dan memastikan bahwa tidak ada batasan yang tersembunyi di sana. Kemudian, dia melewatinya, berjalan menuju Balai Kunwu di kejauhan. Tetapi bahkan tidak sampai 40 meter, dia tiba-tiba merasakan firasat dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak baik, Hanli dalam hati berteriak. Dia berpikir untuk melompat mundur, tetapi sudah terlambat. Dia tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat berat di tubuhnya dan lututnya tertekuk saat dia dipaksa jatuh ke tanah. Tanpa pikir panjang, dia berteriak dan segera menutupi tubuhnya dengan cahaya biru terang, membebaskannya untuk setidaknya meluruskan punggungnya dan mengangkat dirinya dengan satu lutut. Pada saat yang sama, tubuhnya terus bergetar saat retakan tanpa henti terdengar dari tubuhnya seolah-olah tulangnya hampir patah. Hanli sangat terkejut. Lampu pelindung hanya memblokir sebagian kecil dari tekanan. Dia sedikit lebih baik dari sebelumnya, tapi itu masih tak tertahankan. Dia yakin bahwa jika dia tidak mengembangkan seni Bright Jade atau menelan mutiara mayat surgawi, tulang-tulangnya akan hancur menjadi debu, membuatnya benar-benar tak berdaya. Pemeriksaan menyeluruh terhadap sekelilingnya tidak meninggalkan sedikit pun formasi mantra. Bagaimana dia bisa jatuh ke dalam batasan yang begitu kuat? Saat Hanli mengutuk dalam hati, dia buru-buru mengucapkan mantra. Tidak dapat menggunakan tangannya. Satu-satunya pilihannya adalah menggunakan teknik casting adalah dengan mengucapkan mantra. Guntur yang memekakkan telinga bergema di udara. Dalam kilatan emas, lapisan petir muncul di tubuhnya. Kemudian, dia menggertakkan giginya saat dia perlahan mengangkat dirinya. Tapi saat dia setengah jalan, dia merasakan tekanan pada tubuhnya tiba-tiba meningkat dan diturunkan kembali. Berbagai emosi dikhianati oleh wajahnya. Lebih jauh di bawah gerbang gunung, setan tua Qian dan yang lainnya telah melihat Hanli berlama-lama di gerbang gunung di kejauhan, tetapi tidak melihat apa-apa lagi. Dengan godaan harta yang membebani hati mereka, mereka tidak lagi menahan diri. Binatang, kamu mencari kematian? Saya selesai dengan Anda. Setan tua Qian dengan marah berteriak dari dalam penghalang. Iblis Cinkue kemudian berkumpul menjadi satu, membentuk siluet setinggi 10 meter. Dia kemudian tiba-tiba melemparkan tangannya ke belakang. Secara kabur, itu berubah menjadi ular piton dan melompat ke mulut singa perunggu yang mengapitnya dari belakang. Setelah itu, piton terpisah dari tubuh siluet dan berubah menjadi bola cahaya raksasa, menyelimuti singa sepenuhnya. Ia berusaha melepaskan pilar cahaya dari mulutnya, tetapi gerakannya benar-benar dibatasi. Ke samping, pembudidaya berwajah persegi menunjuk ke gelang tulang besar di sisinya.
tiba-tiba bersinar dengan cahaya cemerlang dan berubah menjadi salinan kuning yang tak terhitung banyaknya. Dengan aktivasi segel mantra, mereka semua kabur dari pandangan sebelum muncul di atas singa perunggu. Akibatnya, gelang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan benar-benar menahannya, memaksanya jatuh ke tanah. Namun, dia tidak lagi fokus pada boneka itu dan dengan cemberut mengalihkan perhatiannya pada siluet raksasa. Setan tua kian dengan dingin mendengus, gelang langit yang melimpah layak untuk reputasinya. Rumor mengatakan itu adalah replika dari gelang bulan cemerlang kuno. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk memverifikasi kekuatannya. Dari pengamatan saya sejauh ini, itu seharusnya tidak kalah kuatnya dengan replika harta karun roh surgawi lainnya. Kultivator berwajah persegi dengan dingin tertawa dan melirik ke arah gerbang. Tanpa harta yang melindungi saya khawatir Anda sudah membunuh saya. Jika kita terus bertarung, harta itu akan diambil oleh anak muda yang baru saja melewati kita. Jika batasan Balai Kunwu begitu mudah dihancurkan, bukankah kamu sudah masuk? Selain itu, bagaimana saya bisa mengejarnya dari sini? Suara iblis tua kian dingin. Lebih penting lagi, bukankah kamu memanggilnya Penatuahan? Mungkinkah dia seorang kultivator dari klan Anda? Kultivator berwajah persegi itu mengalihkan pandangannya dan terkekeh. Hehe, saya salah. Aku sebenarnya tidak mengenalnya. Setan tua kian terdiam sesaat seolah mencoba memverifikasi kata-katanya. Kemudian, dia dengan dingin berkata, bagaimanapun, dia adalah orang asing dari selatan surgawi. Dengan semua rencanamu untuk membuka segel Gunung Kunwu, mungkinkah kamu berencana untuk membuat hartanya jatuh ke tangan orang asing? Bukankah lebih baik untuk memecahkan batasan bersama-sama? Kemudian kita bisa memperebutkan harta di Aula Kunwu dengan metode apapun yang bisa kita kumpulkan. Baik, saya setuju. Sangat mengejutkan Old Devil Kian, pria berwajah persegi itu langsung setuju tanpa ragu-ragu. Sebaliknya, iblis tualah yang menjadi ragu-ragu. Chapter 1018. Tetua Sekte Bentuk Abadi. Ketika Grand Immortal Su mendengar percakapan mereka, dia tanpa perasaan melihat keduanya melalui penghalang cahaya dan dengan kesal berkata, bagaimana kalau kamu berurusan dengan monster tepat di depan kita dulu? Harta itu akan menjadi mimpi sebaliknya. Setan tua kian dengan dingin terkekeh, jadi, kamu pasti kakak Su? Saya tidak tertarik mengambil risiko kehancuran timbal balik bahkan sebelum saya melihat harta karun itu. Saya rasa bahkan jika kita bergabung bersama, kita akan kesulitan menghadapi ketiganya. Apa maksud saudara Kian? Meskipun faksi mereka selalu memiliki hubungan baik, ekspresi Grand Immortal Su tenggelam. Siluet putih dengan acuh tak acuh melanjutkan. Karena mereka tetap bersembunyi saat rekan Taois Ye dan aku berada dalam pertempuran sengit, mereka harus memiliki tujuan dalam pikiran. Jika mereka benar-benar tidak bermaksud menyakiti kita, itu akan menjadi kesempatan optimal untuk mengambil tindakan. Mata Nightfiend berkilauan hijau dan dia dengan tenang berkata, bagus kamu mengerti. Karena kami tidak lagi bersembunyi, kami mungkin juga mengatakan bahwa kami mengejar beberapa item di Aula Kunwu. Kami tidak berniat mengambil tindakan sampai kami mengumpulkan mereka. Wanita bertanduk dan Lion Hawk diam-diam berdiri di sisinya. Seperti Old Devil Kian, Grand Immortal Su juga tidak ingin mempertaruhkan nyawanya dengan sia-sia. Dengan beberapa pemikiran, santai dan dia berkata, orang suci dan saya tidak tertarik pada harta di depan. Kami hanya peduli dengan beberapa item yang dimiliki oleh anak muda Han, dan kami sepenuhnya terdorong untuk mendapatkannya. Tentu saja, jika kami menemukan spanduk pengayakan hantu, kami akan mengembalikannya ke sekte Anda. Ge Tianhao dengan santai berkata, kalau begitu, kita tidak perlu bertarung di sini. Mari bergabung dulu dan hancurkan batasan, atau akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Jika kita membiarkan orang luar mendapatkan harta itu akan membuat kita menjadi bahan tertawaan.
Semua yang hadir sangat berpengalaman dan hidup selama bertahun-tahun, tidak ada dari mereka yang berniat membiarkan seseorang mempermainkannya. Karena itu, mereka dengan cepat mencapai kesepakatan sementara. Meskipun gencatan senjata kemungkinan akan runtuh ketika mereka tiba di dalam balai Kunwu, itu lebih baik daripada saling membantai sebelum harta karun itu terlihat. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita mulai. Old Devil kian tertawa aneh dan siluet putihnya melambaikan lengan bajunya, mengubahnya menjadi dua ular sanca besar yang langsung menuju penghalang. Kultivator berwajah persegi juga menunjuk kedua pedang terbang yang berputar di sekelilingnya dan mengirisnya di udara. Adapun tiga binatang buas dan kelompok pembudidaya di luar penghalang, mereka bertukar pandang waspada sebelum berangkat menyerang penghalang. Dengan kilatan terang dan gelombang ki iblis, suara ledakan memenuhi udara di sekitar mereka. Sosok hijau zamrud yang disembunyikan sebagai pilar di hutan batu bergumam, "Cih, aku tidak menyangka bahwa iblis kian tua yang berapi-api akan bergandengan tangan dengan Nightfiend bersayap perak dan binatang buas lainnya. Ketika saya bertemu dengan iblis tua itu di masa depan, saya harus berhati-hati agar dia tidak berencana melawan saya." Siluet hijau di samping mendengus dan dengan belak-belakan berkata, "Dengan kultivasimu saat ini, dia tidak perlu bersekongkol melawanmu. Jika iblis Cinque tak terputusnya menyerangmu, kau tidak akan punya cara untuk menghindarinya." Keduanya adalah tetua dari sekte bentuk abadi. "Kakak bela diri senior, bukannya aku tidak punya cara untuk menghadapinya?" Wanita muda itu berbicara dengan cemberut. Lady Mu dengan dingin tertawa, "Seorang kultivator jiwa yang baru lahir awal seperti Anda benar-benar berpikir mereka dapat berurusan dengan seorang kultivator tahap akhir? Apalagi Anda, bahkan saya tidak akan bisa membela diri melawannya. Kemampuan sekte kami tidak bagus untuk konfrontasi langsung. Tetapi jika saya memiliki setetes darahnya, saya rasa saya bisa melukainya dengan kutukan." Wanita muda itu dengan kesal berkata, "Teknik rahasia sekte kami tidak kalah dengan 10 besar. Jika bukan karena aturan yang ditetapkan oleh generasi kita sebelumnya, kita bisa sangat berkembang dan mungkin mengembangkan pembudidaya jiwa yang baru lahir. Maka kita tidak perlu takut pada orang-orang seperti Old Devil Kian." Nona Mu menghela nafas dan berkata, "Pendiri sekte kami adalah keturunan dari 3 Tuan Kunwu. Awalnya, sekte didirikan di dekat segel untuk menjaganya. Tetapi setelah puluhan ribu tahun, masalah ini telah dilupakan. Jika bukan karena pesan yang kami peroleh dari Penatua Siang, kami tidak akan menyelidiki catatan pendirian sekte kami dan akan tetap mengabaikan masalah segel. Kami juga tidak punya alasan untuk memasuki tempat berbahaya seperti itu." Wanita muda itu kemudian menyebutkan, berbicara tentang Old Devil Kian, "Saya kira kita harus lebih memperhatikan pemuda yang menggunakan Divine Devil Burn Lightning. Dia memiliki penggemar kekuatan besar dan bahkan memaksa seorang kultivator jiwa yang baru lahir untuk mundur. Jika digunakan di dalam segel, kekuatannya seharusnya lebih besar. Tidak diragukan lagi ini adalah replika dari Seven Flame Fan yang termasyur." "Itu pasti replika, tapi aku tidak bisa mengatakan apakah itu milik Seven Flame Fan. Penampilannya tidak biasa, tetapi dia memiliki kekuatan besar dan kemampuan untuk menggunakan gerakan kilat. Dia tentu tidak biasa. Namun, dia sepertinya bukan dari jin besar, juga tidak berafiliasi dengan klan Ye. Tidak masalah, kita tidak perlu terlalu memperhatikannya. Lebih penting lagi, Penatua Siang seharusnya sudah lama memasuki gunung." Lady Mu dengan bingung berkata, "Mengapa dia belum muncul untuk memblokir mereka? Seseorang dengan kemampuannya seharusnya dapat dengan mudah menahan mereka." Wanita muda itu dengan ragu berkata, "Mungkin senior memiliki area penting lainnya untuk ditangani, seperti pagoda penekan iblis. Tempat itu sangat penting." Lady Mu dengan muram menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin. Pagoda penekan iblis mungkin merupakan inti formasi dari segel gunung, tetapi untuk memperkuatnya, dia harus terlebih dahulu mendapatkan Dragon Call Crest dari Kunwu Hall. Mengingat betapa kuatnya senior Siang,
Mengapa dia tidak pergi ke sini dulu? Apakah kakak bela diri senior bermaksud mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada senior siang? Dengan kultivasinya, tidak mungkin ada orang di dunia ini yang bisa menyakitinya. Mungkinkah seseorang telah menjebaknya? Wajah wanita muda itu memucat ketika dia selesai berbicara. Ekspresi Lady Mu berubah tapi dia memaksakan sebuah senyuman, itu tidak mungkin. Beberapa pembatasan pertama sudah dihancurkan. Jika dia terjebak, dia seharusnya sudah dibebaskan. Pasti ada sesuatu yang menunda dia memasuki gunung. Saya harap begitu. Bagaimanapun, kita masih harus mengikuti di belakang orang-orang ini dan melihat apakah kita bisa mendapatkan Dragon Call Crest terlebih dahulu. Selain itu, hanya Heaven Crystal Stele yang bisa memperkuat segelnya. Tapi nenek moyang kita tidak memberikan lokasinya kepada kita. Jika kita memilikinya, kita tidak perlu mengambil risiko mengikuti mereka. Wanita muda itu menyelesaikan kata-katanya dengan sedikit kebencian. Kamu harus tahu bahwa Heaven Crystal Stele hanya direncanakan sebagai cadangan. Keberadaannya hanya diturunkan oleh garis keturunan tetua Kunwu. Karena takut sesuatu akan terjadi pada mereka yang memiliki informasi ini, mereka menciptakan metode lain untuk mengendalikan segel gunung. Dikatakan bahwa prasasti itu disembunyikan di tempat yang tidak terduga, dan mereka yang tahu akan dapat menemukannya. Dengan metode tersembunyi dan terbuka yang disiapkan, para pembudidaya kuno jelas telah berusaha keras dalam pembatasan ini. Wanita muda itu mengerutkan kening, apa yang dipikirkan tiga Master Kunwu? Untuk meninggalkan bencana yang begitu besar bagi kita, mengapa mereka tidak memenggal kepala orang ini daripada berusaha keras untuk menyegel gunung roh dari alam moral? Nona Mu ragu-ragu sejenak dan berkata, catatan juga menyebutkan alasannya. Tampaknya identitas orang ini sangat istimewa, melibatkan masalah yang berhubungan dengan alam yang lebih tinggi. Akibatnya, tidak ada dari mereka yang berani melukainya dan hanya bisa menyegel gunung itu. Jadi seperti itu. Tidak heran mengapa tindakan mereka dibatasi. Namun, seberapa tinggi kultivasi orang ini? Wanita muda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Penatua Siang menyebutkan, dia tampak gugup. Ini adalah satu-satunya waktu kami melihat orang tua eksentrik itu gelisah dalam waktu yang lama kami mengenalnya. Lady Mu meliriknya, dan dengan kesal menjawab, tidak ada gunanya memikirkannya ketika kita bisa dibunuh dengan memutar jarinya. Jadi seperti itu, wanita muda itu menggambar dengan nada tak berdaya. Dan kamu sudah membawa penguasa 4 langit, ya? Kita harus mengandalkannya untuk bertarung demi emblem panggilan naga. Wanita muda itu memutar matanya dan tersenyum, kakak bela diri senior sudah terlalu sering mengingatkan. Bagaimana saya bisa melupakan harta karun tanda tangan sekte kami? Tetapi sangat disayangkan bahwa seni kultivasi Anda tidak cocok dengan itu, atau itu akan lebih cocok untuk Anda. Kakak bela diri senior mengatakan bahwa salah satu dari 2 harta karun roh surgawi yang digunakan untuk menekan orang ini adalah penguasa 8 roh, harta yang direplikasi oleh penguasa 4 langit. Saya harap kita bisa melihatnya. Penguasa 8 roh dan bendera angin hitam. Aku juga. Jalan pikiran Lady Mu terputus ketika dia tiba-tiba mengalihkan perhatiannya kembali ke penghalang. Dengan ekspresi kaku, dia berkata, iblis kian tua dan yang lainnya telah menerobos. Ayo cepat. Hati wanita muda itu bergetar dan dia mengangkat kepalanya. Dia melihat mereka menerobos penghalang cahaya dan menuju gerbang gunung. Chapter 1019. Kayu roh kelas emas. Kami akan mengikuti, tetapi jaga jarak, kata Lady Mu. Untungnya, batasan gunung membatasi indera spiritual, atau kami tidak dapat membayangi seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Kemudian, keduanya melintas dengan cahaya putih dan diam-diam terbang keluar dari pilar batu dan mengikuti mereka dengan teknik rahasia. Tidak lama kemudian, lampu hijau berkedip dari tempat wanita itu bersembunyi beberapa saat yang lalu untuk mengungkapkan siluet hijau besar.
itu dengan dingin memperhatikan arah yang ditinggalkan kedua wanita itu dengan sepasang mata kristal es, hanya untuk anehnya melengkung dari pandangan sesaat kemudian. Ketika iblis tua Qian dan yang lainnya tiba di depan gerbang gunung, Han Li sudah setengah jalan menuju istana yang sangat besar. Dia berhasil berdiri dan perlahan-lahan berjalan di sepanjang jalan kecil itu, tetapi setiap langkah menarik beban yang sangat besar pada tubuhnya, cukup untuk membuatnya berhenti. Pada saat itu, biru dan emas berbenturan saat kilat dan cahaya melingkari tubuhnya bersama dengan lapisan api ungu yang indah. Dia bahkan menggunakan jimat penaklukan roh untuk sebagian mengambil bentuk naga banjir. Ketika yang lain melihatnya, mereka tercengang. Seorang lelaki tua berjubah hitam mau tidak mau bertanya, sihir apa itu? Bagaimana dia bisa mengalami transformasi seperti itu? Dengan ekspresi kasar, Ge Tianhao berkata, bagaimanapun, dia tampaknya berada di bawah pengaruh pembatasan. Ini adalah kesempatan utama untuk menyingkirkannya. Kemudian, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan melepaskan tombak merah api. Dia sangat sedih karena kehilangan pedang tulangnya, benar-benar hancur oleh serangan kipas Triflame. Sekarang setelah ada kesempatan, dia tidak akan dengan mudah melepaskannya. Tetapi ketika tombaknya terbang sejauh 30 meter, itu dengan keras menabrak lantai dan meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Itu diam dan tidak mampu bergerak sedikit pun. Apa? Terkejut, dia buru-buru menyalurkan kekuatan sihirnya dan menghendaki tombak itu kembali, tapi itu tetap diam. Ketika Lin Yinping melihat ini, dia berteriak, kekuatan penekan lebih besar. Night Wind bersayap perak melirik pepohonan di kedua sisi dan dengan acuh tak acuh berkata, sebaliknya, ini adalah gravitasi kelas emas. Pohon roh kelas emas yang melapisi jalan telah menciptakan batasan alami. Siapapun yang masuk ke dalam jangkauannya akan memiliki kekuatan besar yang ditarik ke bawah pada tubuh mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Lalu bagaimana anak muda Han itu bergerak? Grand Immortal Su dengan dingin tertawa dan melirik sosok belakang Han Li. Night Wind bersayap perak meliriknya dan mengejek, apakah kamu mengabaikan transformasinya? Dalam bentuknya saat ini, kultivasinya meningkat hampir setengahnya. Dengan kultivasi di puncak tahap Midnas Chen Soul dan Divine Devilment Lightning dan api es ungu itu, dia menunjukkan kekuatan besar. Jika Anda melanjutkan, saya menduga Anda tidak akan menangani beban hampir selama dia. Tanpa ekspresi, Grand Immortal Su bertanya, begitukah? Dari nada bicara Anda, saya melihat bahwa Anda cukup akrab dengan pemuda Han itu. Apakah kamu mengenalinya? Tidak masalah, tidak ada hubungan di antara kita. Night Wind bersayap perak tersenyum menanggapi penyelidikannya. Sikap Grand Immortal Su tetap acuh tak acuh, tetapi tanggapannya sangat membuatnya marah. Dia mengerutkan kening dan berkata, bukankah pohon roh kelas emas itu? Pohon kuno juga dikenal sebagai pohon jatuh harta karun. Mereka sudah lama punah di dunia luar, dan dikatakan bahwa harta karun atribut logam benar-benar dikendalikan oleh mereka. Tidak heran tombakmu jatuh ke tanah. Lebih jauh lagi, pohon itu memiliki kekuatan gravitasi bawaan yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh indera spiritual. Kultivator berwajah persegi dengan sungguh-sungguh berkata, jadi seperti itu. Pohon-pohon melepaskan kekuatan gravitasi yang keras yang dapat ditumpangkan untuk meningkatkan tekanan beberapa kali lipat. Dari jumlah mereka yang banyak dan kelompok yang padat, saya khawatir kita akan berada di bawah pengaruh 5 orang secara bersamaan saat kita bergerak maju. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi saya tahu tubuh saya tidak akan mampu mendukung tekanan seperti itu. Aku sendiri tidak yakin, jadi aku akan mencobanya. Ketika Lin Yinping melihat sosok Han Li perlahan melangkah ke depan, ekspresinya turun dan dia menamparkan kantong binatang buas di pinggangnya, melepaskan kadal aneh. Itu ditutupi sisik padat dan memiliki sepasang sayap yang terdiri dari daging tebal. Pergi! Lin Yinping berteriak dan menunjuk Han Li di kejauhan. Ular itu segera menutupi dirinya dalam lapisan cahaya kuning sebelum menembak melalui gerbang gunung. Di bawah pengawasan semua orang,
kadal bersayap itu terbang sejauh 40 meter sebelum jatuh tepat di sebelah tombak. Namun, kadal itu sangat ulet dan melalui kekuatannya yang kuat berhasil berjuang sendiri dari tanah dengan kakinya. Pada saat yang sama, ia mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga dalam upaya untuk terbang. Ketika dia melihat ini, jejak kebahagiaan dikhianati dari wajahnya. Namun, ini segera menghilang dengan ledakan teredam. Ular itu telah pecah, dagingnya berubah menjadi daging cincang. Kulit Lin Yingping memucat karena tidak percaya. Bagaimana mungkin? Apakah tekanannya benar-benar begitu kuat? Apa yang dia lakukan untuk menahan tekanan yang bahkan kadalku tidak bisa tahan? Jangan memikirkannya, Old Devil Qian dengan tenang berkata, saya bisa merasakan ki iblis samar dari tubuhnya. Dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk sementara memiliki kekuatan binatang iblis. Itulah yang menyebabkan tubuhnya menjadi tidak tahan lama. Namun, jelas bahwa kemampuannya juga cukup luar biasa. Tanpa harta sihir apapun, dia menggunakan 3 jenis kekuatan yang berbeda, suatu prestasi yang tidak mampu saya lakukan. Dengan kata-katanya, Lin Yingping tiba-tiba mengerti, dengan teknik seperti itu, dia pasti memiliki banyak pemahaman tentang Tao sesat. Cukup omong kosong, wanita bertanduk itu dengan tidak sabar mencaci, teruslah berbicara dan dia sudah berada di dalam balai Kunwu. Suaranya terdengar serak dan tidak menyenangkan seperti gong yang pecah. Jangan khawatir, Grand Immortal Su dengan tenang berkata, pembatasan aula tidak terbatas pada jalan. Pasti akan ada yang lebih tangguh menunggunya. Karena kita tahu tentang asal-usul pohon, seharusnya tidak terlalu sulit untuk ditembus. Selama kita menggunakan harta sihir tanpa bahan atribut logam, kita seharusnya bisa dengan mudah menerobosnya. Apakah ini sangat sederhana? Wanita bertanduk itu berkata dengan ragu. Tekanan kelas emas hanya efektif pada seseorang yang lengah. Seharusnya tidak masalah bagi kami, kata Grand Immortal Su. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan pedang kuning kecil, menyerang pohon terdekat tanpa syarat. Ledakan besar terdengar dan emas samar melintas dari pepohonan di sekitar mereka. Pedang terbang itu meninggalkan luka, tapi itu sama sekali tidak bisa menebang pohon. Yi, Grand Immortal Su berteriak kaget. Sepertinya rekan Daoi Su telah lupa bahwa pohon roh kelas emas pada awalnya sekeras logam, dan dengan makanan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari ki spiritual Gunung Kunwu, mereka melampaui apa yang diharapkan. Saya khawatir menghancurkan pohon-pohon ini bukanlah tugas yang mudah dan akan memakan waktu cukup lama. Mari kita serang mereka bersama-sama. Setelah Old Devil Qian selesai, siluet putih besarnya membuka mulutnya dan meludahkan bola kristal putih. Saat berputar di udara, itu menabrak salah satu pohon besar. Ge Tianhao dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum mengambil berbagai harta karun kayu dan batu giok dan menyerang pepohonan di kedua sisinya. Untuk sesaat, berbagai cahaya berwarna menyala dengan cemerlang, merobohkan beberapa pohon dari kedua sisi. Tanpa sepengetahuan mereka, ketika ketiga binatang itu melihat mereka menebang pohon, dalam hati mereka bergembira. Meskipun mereka meludahkan harta mereka sendiri dan bergabung, serangan mereka memiliki efek minimal. Namun, kekuatan besar yang digunakan berhasil menutupi ini dengan cerdik, dan para pembudidaya tidak ada yang lebih bijaksana. Saat Han Li dengan susah payah berjalan ke depan, Silver Moon menghela nafas dan berkata, betapa bodohnya. Saya tidak menyangka bahwa para pembudidaya ini akan menebang pohon roh kelas emas. Han Li dengan acuh tak acuh menjawab, tidak heran Old Devil Qian begitu lalai. Lagi pula, mereka tidak memiliki mata sepertiku. Saya bisa melihat melalui inti dari masing-masing pohon ini dan melihat jimat iblis yang tertulis di dalamnya. Jika Anda tidak memperingatkan saya tidak akan melihat sesuatu yang aneh. Siapa yang mengira bahwa orang dahulu akan mengukir jimat di dalam pohon? Silver Moon ragu-ragu sejenak dan bertanya, kalau begitu, ketiga iblis akan bisa sampai ke aula tanpa perlawanan. Bukankah kita harus memperingatkan mereka? Han Li tersenyum, apa yang harus diperingatkan? Terlepas dari pembudidaya klan Ye,
yang lain hanya orang yang lewat, jadi ada baiknya ketiganya datang untuk menghalangi mereka. Dan jika tidak memakan banyak waktu, saya pasti akan menebang pohon juga. Silvermoon terkekeh dan berkata, begitukah? Namun, guru sebaiknya memasuki aula sesegera mungkin. Selama harta itu milikmu, kamu akan dapat melarikan diri tanpa membahayakan. Setelah itu, kita bisa bersembunyi di gunung selama beberapa hari dan menunggu pembukaannya selesai. Chapter 1020. Leluhur Suci Yuan Cha. Akan baik jika itu berjalan dengan lancar. Namun, kami hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah, jawab Han Li dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, ledakan besar terdengar dari belakang. Dia langsung tahu bahwa itu adalah suara pohon roh kelas emas yang ditebang, tapi dia tidak gugup sedikit pun karena dia hanya berjarak 100 meter dari balai Kunwu sekarang. Di bagian paling atas dari gerbang raksasanya, dia sudah bisa melihat papan aneh yang tidak terbuat dari logam atau kayu. Dalam kaligrafi tebal dan tulisan emas kuno, aula Kunwu dengan bangga berdiri di atasnya. Han Li menghela nafas dan ragu-ragu sebelum mengeluarkan botol giok dari lengan bajunya dan menuangkan setetes susu roh segudang tahun ke dalam mulutnya. Menahan gravitasi kelas emas membuat tubuhnya terkuras. Dengan susu roh, kekuatannya terisi kembali dalam sekejap, menyebabkan cahaya biru, kilat emas, dan api ungu berkembang. Segera setelah itu, dia mempercepat langkahnya menuju gerbang istana. Di lantai 7 pagoda penekan iblis, letusan yang jelas terdengar. Dinding kristal yang menghalangi pesta eksentrik berkepala besar itu akhirnya runtuh menyusul serangan tanpa henti mereka. Fragmen yang meletus darinya perlahan memudar. Tembok itu layak menjadi harta karun khas Sekte Suaka Buddha. Ini telah menghentikan kami untuk beberapa waktu. Ayo bergerak. Dengan mengatakan itu, eksentrik itu melambaikan tangannya dan mengingat pedang perak kecil yang berkilauan kembali ke pakaiannya. Penatua klan Ye yang lama menyingkirkan penguasa batu giok putihnya dan dengan cemas berkata, setelah sekian lama, bisakah Sekte Racun Suci telah memperoleh harta karun itu? Jangan khawatir, iblis Penatua dengan tenang meyakinkan, bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak dapat segera menggunakannya. Kita bisa merebutnya dari mereka. Tepat. Itulah tepatnya yang saya rencanakan untuk dilakukan. Eksentrik berkepala besar itu tertawa terbahak-bahak dan kemudian memimpin jalan melalui lantai 7. Elder Ye Klan tua mengangguk dan tersenyum datar saat dia mengikuti mereka. Dalam sekejap mata, ketiganya melakukan perjalanan menuruni tangga batu dan tiba di sebuah ruangan batu dengan dua formasi. Mereka melihat formasi teleportasi jarak pendek hitam dan putih. Ketiganya sama terkejutnya dengan para tetua Sekte Racun Suci. Tetapi ketika iblis Penatua memusatkan pandangannya pada yang hitam, jejak kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Orang tua itu bergumam, bagaimana mungkin ada dua formasi teleportasi? Yang mana yang mengarah ke lantai 8? Karena penggunaan formasi putih baru-baru ini telah meninggalkan fluktuasi ki spiritual yang tersisa, tatapannya terfokus pada yang itu. Setan Penatua menatap formasi hitam dan berkata dengan nada aneh, tidak perlu memilih. Gunakan yang ini. Yang itu, tapi tetua Sekte Racun Suci. Tepat ketika lelaki tua itu berpikir untuk menyela, iblis Penatua tiba-tiba melambaikan lengan bajunya tanpa ragu-ragu. Lengan iblis hitam legam muncul darinya dalam sekejap, memegang kepala lelaki tua itu bahkan sebelum dia menyadari apa yang telah terjadi. Ah! Pria tua itu berteriak ketakutan sebelum kepalanya dilenyapkan, menumpahkan darah dan otak di sekitar mereka seperti semangka yang dihancurkan. Namun, itu bukan akhir dari serangannya. Selanjutnya, dia meludahkan aliran api iblis hitam pekat, menutupi tubuh tanpa kepala sebelum suara kreseknya bahkan bisa membakar, mengubahnya menjadi benang asap. Dengan tubuh lelaki tua itu berubah menjadi abu, Nasjen Sol putih muncul dari api. Itu membawa penggaris batu giok putih dan memasang teror di wajahnya. Paman ketujuh,
selamatkan aku." The Naschen Soul menyalurkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam penguasa saat ia berteriak pada eksentrik berkepala besar. Api hitam yang menelannya mencegah gerakan instan. Namun, pemandangan aneh terjadi. Si eksentrik hanya tanpa ekspresi memeriksa Naschen Soul lelaki tua itu dengan pahit berjuang melawan api dan tidak bergerak sedikit pun. Akibatnya, Naschen Soul hanya mampu bertahan beberapa saat lagi sebelum api mulai memecahnya. Jeritan direnggut dari Naschen Soul lelaki tua itu, termakan oleh api iblis. Sayangnya, dia telah menyangkal kematiannya sampai saat terakhir dan berlalu dengan penuh kebencian. Akhirnya, si eksentrik dengan tenang berbicara dengan sedikit kesal, "Kenapa sekarang? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menyerang pada level terakhir?" Setan Penatua melirik eksentrik dan menjawab, "Saya awalnya percaya dia akan berada di lantai akhir, tetapi saya sudah merasakan auranya. Kehadiran lelaki tua itu akan menjadi penghinaan. Mungkinkah Anda merasa kasihan padanya?" Setelah hening sejenak, si eksentrik mengungkapkan ekspresi kompleks, "Apa yang harus disesali dari seorang junior? Cara berpikir rekan Daoi sangat bagus. Selama kita bisa menyelamatkan inkarnasi leluhur suci, leluhur akan menggunakan teknik rahasia untuk memasukkan ki iblis ke dalam tubuh Anda. Dengan bakatmu, ada peluang yang sangat tinggi untuk naik ke tahap transformasi dewa." Si eksentrik mendengus dan tatapannya berkedip, "Jika bukan karena fakta bahwa akhir umurku semakin dekat, aku tidak akan mengkhianati klanku untuk iblis sepertimu." Iblis Penatua melengkungkan bibirnya dan dengan menghina berkata, "Iblis, jika infus berhasil, Anda nantinya akan menjadi anggota ras suci kami sendiri. Di alam kita, ada banyak manusia yang telah berubah. Tidak perlu ragu-ragu. Cukup omong kosong, ayo cepat. Sebaiknya jangan biarkan ada kesempatan untuk kecelakaan." Si eksentrik kemudian berdiri di dalam formasi teleportasi. Iblis Penatua mengejek dan berjalan di sampingnya juga. Kemudian dalam sekejap, keduanya menghilang tanpa jejak. Segera, mereka tiba dalam formasi yang identik, tetapi berada di area dengan cahaya hitam yang berkedip dan lingkungan yang redup. Ketika eksentrik pulih dari vertigo, dia melihat sekeliling dengan bingung. Rekan Taois juga harus melihat ke langit. Setan Penatua berdering dengan nada bersemangat. Eksentrik dengan cepat menoleh ketika dia mendengarnya dan terkejut sebagai hasilnya. 300 meter di atasnya, ada berbagai batasan yang bersinar dengan cahaya spiritual. Di bagian paling tengah, ada sesuatu yang menyerupai gunung kecil yang mengambang di sana. Rantai hitam tebal melingkar di sekitarnya dan pengekangan yang tak terhitung jumlahnya telah ditempatkan di atasnya. Ada cermin bersinar kuning di dekatnya, membentuk jaring besar di sekitar massa hitam. Si eksentrik tersentak tajam ketika matanya mendarat pada sosok hitam di sana. Dia melihat serigala berkepala dua dengan panjang lebih dari 300 meter. Meskipun tubuhnya dikelilingi oleh batasan, cahaya perak berkelap-kelip dari bulunya seolah-olah itu perak. Bagi manusia biasa, serigala akan tampak seperti dewa. Tapi cukup aneh bahwa salah satu kepalanya berwarna putih keperakan, tetapi yang lain berwarna hitam mengilap dengan lapisan ki bertinta samar yang menyelimutinya dan tanduk ungunya dengan angkuh ditempatkan di atas kepalanya. Sampai sekarang, kedua kepala itu benar-benar tidak aktif seolah-olah dalam tidur abadi. Apakah inkarnasi leluhur suci yang kamu sebutkan? Ya, ini adalah inkarnasi dari leluhur suci Yuancha, di antara 5 kekuatan teratas di alam suci. Tentu saja, ini bukan bentuk asli leluhur, tetapi pecahan jiwa yang memiliki serigala iblis dari alam roh. Meski begitu, dia jauh melebihi kemampuan pembudidaya transformasi dewa biasa. Selama tidak ada intervensi dari alam roh, dia akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi di alam fana. Tentu saja, dapat disebutkan bahwa leluhur suci Yuancha adalah salah satu dari 3 komandan invasi kita ke alam fana. Leluhur suci Yuancha, si eksentrik menggumamkan namanya. Setan Penatua menoleh ke eksentrik, "Lindungi aku sebentar, saudara Ye."
Saya akan menggunakan teknik untuk berkomunikasi dengan jiwa leluhur. Silakan, eksentrik membuang keraguannya dan langsung setuju. Setan Penatua diyakinkan oleh tanggapannya dan segera memegang tangannya dalam gerakan mantra saat ki hitam samar melonjak dari tubuhnya dan menelannya. Segera setelah itu, raungan rendah terdengar dan sosok berkepala dua berlengan empat muncul dari dalam. Tubuhnya setinggi 10 meter dan memancarkan ki yang sangat buruk, cukup untuk membuat orang eksentrik mundur beberapa langkah. Setelah itu, Iblis Penatua mengeluarkan mantra suram dan keempat lengan bersisiknya membentuk gerakan mantra, menyebabkan ki hitam bergeser di sekelilingnya seperti dewa iblis. Si eksentrik dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya sebelum memfokuskan pandangannya pada serigala berkepala dua. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Iblis Penatua menghentikan mantranya dan meludahkan bola esensi darah hitam merah. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan melepaskan 4 segel mantra hitam ke dalamnya. Esensi darah mengambil bentuk beberapa pola aneh sebelum menghilang. Dalam waktu singkat, pola darah anehnya melengkung di depan kepala serigala hitam dan tanduk itu menyala dengan cahaya. Kemudian, mata kepala itu mulai bergerak dan perlahan terbuka untuk mengungkapkan cahaya ungu yang menyilaukan. Seolah-olah itu memiliki 2 bintang yang menyala-nyala sebagai mata. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, pada saat yang sama, sebuah kotak perak bersinar di dalam istana di ruang tertutup terdekat. Tampaknya telah terbangun. Di atasnya, ada penguasa hijau zamrud setinggi setengah kaki yang perlahan berputar di udara. Itu memancarkan cahaya spiritual yang menutupi kotak di bawah. Bersambung ke chapter 1021. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.